oven pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Seorang bocah 8 tahun yang tengah mengambil wudhu tewas tertimpa tembok pembatas parkiran. Tembok roboh tertabrak motor pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Satu dari dua bocah yang sedang mengambil air wudhu ini tertimpa tembok pembatas parkiran yang roboh karena tertabrak sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Kami sengaja mengaburkan visual kejadian ini karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa ini terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Senin sore lalu. Akibat kejadian ini, korban meninggal dunia.
Atas kejadian ini, Saudara, polisi menetapkan pelajar pengemudi sepeda motor yaitu MHA yang berusia 13 tahun sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku hilang kendali karena mencoba melakukan freestyle di halaman parkiran masjid. Dalam penanganan perkara ini, polisi menerapkan peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. MHA disangkakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kita melakukan peradilan anak. Sementara ini dugaan pasal yang kita sangkakan kepada MH ini adalah pasal 359 KUHP di mana lalainya mengakibatkan orang lain meninggal. Namun tetap peradilan yang kita lakukan adalah peradilan anak. Anak itu ada khusus dalam penanganan. Sungguh malang nasib bocah 8 tahun ini. Ketika sedang berwudu, ia tewas tertimpa tembok pembatas parkir sebuah masjid di Padang, Sumatera Barat. Ironisnya, tembok roboh akibat tertabrak sepeda motor pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Wali Kota Padang, Henry Septa, menyesalkan peristiwa meninggalnya seorang anak SD yang tewas tertimpa tembok ini. Ia mengingatkan agar semua elemen masyarakat mengawasi agar tidak ada lagi anak yang belum cukup umur menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Bagi anak-anak kita, kadang-kadang kan orang tua mungkin karena kasihan sama anaknya, belikan mobil, motor atau mobil gitu kan, itu bisa dia ngurus sekolahnya. Tapi kan tidak wajar. Semua masyarakat, saya mohon anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu ya diberikan kendaraan seperti mobil atau motor untuk pergi ke sekolah. Setelah melakukan olah TKP, polisi menetapkan pelajar pengemudi sepeda motor yaitu MHA yang berusia 13 tahun sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku hilang kendali karena mencoba melakukan freestyle di halaman parkiran masjid. Polisi tak menampik bisa menerapkan restoratif justice pada kasus ini. Namun sampai saat ini, penanganan perkara masih sesuai peradilan anak. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Yan Rahman. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pernah merasa kesepian nggak? Kalau kesepian sih pasti ada ya. Banyak orang tua ketika dia sibuk, maka kompensasi memberikan privilege. Saya nggak mau. Itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Pesan saya satu, jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Anak istri saya tidak akan saya libatkan. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan publik. Ya. Bahaya. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 21 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Bentrokan ormas terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Bentrokan diduga karena adanya penarikan kendaraan oleh pihak leasing.
Seorang bocah 8 tahun tewas tertimpa beton pembatas. Polisi menetapkan pelajar pengemudi sepeda motor yang hilang kendali karena mencoba melakukan freestyle di halaman parkiran masjid. Komisi Pemilihan Umum tengah menyiapkan proses pengadaan logistik pemilu. Salah satu yang disiapkan KPU yakni surat suara pemilu dan desain surat suara Pilpres. Akankah semua sudah siap? Dan bagaimana antisipasinya jika ada keterlambatan dan masalah lain? Kita bahas dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Jakarta International Stadium atau JIS batal jadi venue pembukaan Piala Dunia U17 Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang akhirnya dipilih FIFA dan Indonesia. Setidaknya ada 4 tempat pembuangan akhir sampah terbakar dan sulit dipadamkan. Budaya mengelola sampah di Indonesia mesti mulai dilakukan, salah satunya dengan memilah sampah dari rumah tangga hingga di TPA atau tempat pembuangan akhir. Halo, selamat pagi, semangat pagi di hari Kamis 21 September 2023. Kami berdua seperti biasa menemani Anda selama nanti sampai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Desi Larasati. Dan saya Radi Saputro. Saudara, koran Kompas hari ini di halaman depannya menuliskan warga kota Indonesia hidup dengan polusi udara. Aduh, sayang sekali ya. Sangat mengkhawatirkan kayaknya. Ya memang dari beberapa waktu terakhir ini, terutama di ibu kota DKI Jakarta dan daerah-daerah penyangganya, kualitas udaranya memang sangat buruk dan beberapa kali bahkan mencapai yang terburuk di dunia. Nah, ini harus jadi perhatian kita bersama, selain juga masalah kekeringan yang saat ini melanda di Indonesia karena sudah lama tidak turun hujan, akhirnya banyak stok pangan yang tidak tercukupi. Nah itu dia, dan kalau kita seandainya kemudian berkegiatan di luar ruangan sebaiknya memakai masker untuk menghindari polusi udara ini terpapar ke tubuh kita. Dan seperti yang kita tahu juga Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar kita ya, untuk kemudian bisa ada oksigen yang terserap di tubuh kita. Tidak hanya polusi udara saja ternyata. Ibu kota DKI Jakarta ini memang makin sedikit ruang terbuka hijau. Ya, jadi hal simpel saja, kita punya tanaman, kita tanam di lingkungan kita masing-masing. Niscaya nanti juga bisa menjadi ruang terbuka hijau yang mandiri begitu dan menolong kita dari udara-udara polusi udara yang tidak baik untuk pernafasan kita. Nah selain itu selain bahasan soal polusi udara, yang menarik juga Komisi Pemilihan Umum itu kemarin sudah menetapkan untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akhirnya pada tanggal 19 sampai 25 Oktober. Betul. Nah ini opsi yang disodorkan KPU pada tanggal 10 sampai 16 ya, itu akhirnya dianulir oleh Komisi 2 DPR dan akhirnya disepakati 19 sampai 25 Oktober. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Oke, waktunya tidak akan lama lagi. Pasti akan ada manuver-manuver dan juga dinamika-dinamika politik yang kemudian semakin gesit. Salah satunya adalah hari ini memang dijadwalkan akan ada gelaran Rapimnas Partai Demokrat, di mana salah satu agendanya adalah deklarasi untuk mendukung salah satu bakal calon presiden yang memang sudah dimantapkan mendukung Prabowo Subianto. Nah, apakah nanti deklarasinya juga memunculkan nama calon wakil presiden Prabowo? Patut kita tunggu. Tapi yang jadi sorotan kita hari ini adalah bagaimana kesiapan logistik pemilu yang sudah disiapkan oleh KPU ini benar-benar bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Karena anggaran pemilu ini tidak sedikit. Uang publik, uang rakyat ini sudah dipakai untuk anggaran pemilu sangat besar, bahkan sampai triliunan. Tahun ini saja digelontorkan sekitar 30 triliun dan tahun lalu sudah digelontorkan sekitar
3,1 triliun. Jadi untuk sampai penyelenggaraan pemilu mungkin akan diprediksi mencapai 70-an triliun. Waduh, itu jadi persiapannya harus benar-benar matang, tepat sasaran, tepat waktu juga ya pastinya ya. Oke. Dan saudara, langsung saja kita ke informasi pertama dari sebuah toko bangunan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang terbakar pada Rabu malam. Seluruh toko ludes tak tersisa. Upaya pemadaman terkendala akses dan banyaknya warga yang menonton. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Pintu toko yang tertutup rapat membuat warga tidak bisa berbuat banyak. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Madiun diterjunkan untuk upaya pemadaman. Namun banyaknya warga yang menonton kebakaran membuat akses damkar ini sempat terkendala. Petugas pun harus menjebol pintu toko. 3 jam kemudian api akhirnya dapat dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini yang terbakar toko bangunan material. Toko bangunan material untuk dugaan sementara ini adanya korsleting listrik. Kalau yang jadi kendala ini tadi karena akses jalan ya, tapi kita berusaha semaksimal. Saudara, akibat tidak kuat menanjak, truk molen terbalik di Jalan GDC Depok, Jawa Barat. Akibatnya sebagian muatan campuran semen tumpah ke jalan. Truk molen ini terbalik setelah tidak kuat menanjak. Truk sempat mundur sebelum terbalik dan akibat insiden ini arus lalu lintas di jalan itu mengalami kemacetan. Arus lalu lintas kembali lancar setelah 2 unit mobil molen milik Dinas Perhubungan Kota Depok dan Satlantas Polres Metro Depok dikerahkan untuk mengevakuasi truk. Nanjak, kuat, berhenti, tarik rem tangan doang, nggak fungsi, udah itu doang. Mundur? Nggak tahu ditanya bisa mundur, nggak tahu gimana, nggak tahu dah. Langsung kebalik ya? Kebalik mundur sini, udah. Terus sempat berhenti juga. Saudara, penipuan jual beli mobil online dengan kerugian ratusan juta rupiah diungkap oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pelaku beraksi seorang diri dan mampu menjerat korban dengan menggunakan akun media sosial yang memposting mobil fiktif yang dijualnya. Berhati-hatilah jika Anda ingin melakukan pembelian mobil melalui media sosial. Di Jakarta Selatan, seorang warga menjadi korban penipuan pembelian mobil setelah melihat iklan mobil dengan harga murah. Dari hasil penyelidikan unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, pelaku diketahui berinisial DSP berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Modus pelaku juga terbilang baru, karena selain menjual mobil dengan harga murah, pelaku juga memanfaatkan aplikasi peta palsu dan foto profil orang suruhan korban yang diminta mengecek kondisi mobil. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Karena tertarik dengan mobil yang diiklankan tersebut dan juga harga yang cukup murah, sehingga korban menghubungi nomor telepon yang ada di akun media sosial tersebut. Pelaku yang kami dapat amankan dengan inisial DSP. Pelaku kemudian dengan tipu muslihatnya meng-capture foto tampilan WhatsApp dari saksi W atau orang yang diminta tolong untuk mengecek lokasi. Bentrokan ormas terjadi di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga dipicu penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Puluhan orang ditangkap dengan barang bukti senjata tajam. Polisi menyisir sejumlah wilayah untuk mengamankan lokasi bentrokan sekaligus mencari pelaku. Bentrokan dipicu dan diduga penarikan mobil oleh leasing. Pemilik mobil yang tidak terima memanggil anggota sejumlah ormas. Begitu juga dengan pihak leasing yang dibackingi ormas. Rabu tengah malam polisi masih berjaga dan mencari sejumlah orang yang terlibat bentrokan.
Setelah menyisir sejumlah tempat, polisi menangkap puluhan orang yang diduga terlibat bentrok. Dari pelaku ditemukan barang bukti senjata tajam. Bentrokan dari kedua kubu ormas bergeser dari Setu, Kabupaten Bekasi, di sore hari hingga ke wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi pada malam harinya. Kasusnya ditangani dua Polres, yakni Metro Bekasi dan Polres Bekasi Kota. Jadi mereka pada megang ini nih. Awalnya antara pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan, itu awalnya itu ya. Kemudian pemegang unit kendaraan ini memanggil temannya dari ormas GNBI ya. Kemudian ternyata salah satu dari pihak leasing ini merupakan teman atau anggota? Teman itu, salah satu dari Ibas Bekasi Kota. Ya. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara, polisi telah memeriksa 12 pemeran film porno lokal. Salah satu pemeran adalah VV yang mengaku dijebak dengan dibohongi oleh tersangka yang bertindak sebagai sutradara dan juga produser. VV mengaku dijebak dan dipaksa bermain dalam film porno itu. Selain itu, VV menjelaskan bahwa ia tidak dibayar mahal, melainkan hanya mendapat bayaran kisaran di atas 1 juta rupiah untuk 1 hari. Polisi akan melakukan gelar perkara kasus film porno di wilayah Jakarta Selatan yang melibatkan artis hingga selebgram sebagai pemerannya. Terjebak karena di sini saya juga sebenarnya nggak tahu kalau itu ada web di WhatsApp, dan bayarannya tidak semahal itu. Berapa? Ya, adalah tidak sesuai dengan berapa? Sejuta. Yang lain juga sebut berapa? Kak Meli tadi sejuta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Itu berapa film, Mbak? Satu film atau 1 hari? 1 hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran pun tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Berapa film, Kak? Berapa film? Supaya ikut main film terus gitu. Kurang lebih ada beberapa film. Berapa, Kak? Alasannya kenapa, Kak? Alasannya ikut kenapa? Iya. Karena memang dipastikan memang ditawarkan sama Om Irwan ya, Irwan Syah. Jadi semuanya memang disuruh dan dipaksa sama Irwan Syah. Sementara untuk pemeran laki-laki berinisial FA juga merasa ditipu oleh tersangka IR karena menyebut produksi film yang dibuatnya tersebut memiliki badan hukum serta kuasa hukum. Ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Dia bilang ini berbadan hukum, legal, jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring ini opininya ini legal, lo nggak usah takut mainin film-film ini ya, seperti itu sih. Sorotan lainnya, Saudara, seorang bocah 8 tahun yang tengah mengambil wudhu tewas tertimpa tembok pembatas parkiran. Tembok roboh lantaran tertabrak motor. Satu dari 2 bocah yang sedang mengambil air wudhu ini tertimpa tembok pembatas parkiran yang roboh karena tertabrak sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Kami sengaja mengaburkan visual kejadian ini karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa ini terjadi di Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin sore lalu. Akibat kejadian ini korban meninggal dunia. Atas kejadian ini polisi menetapkan pelajar pengemudi sepeda motor yaitu MHA yang masih berusia 13 tahun sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku hilang kendali karena mencoba melakukan freestyle di halaman parkiran masjid. Dalam penanganan perkara ini, polisi menerapkan peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. MHA disangkakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Lakukan peradilan anak. Sementara ini dugaan pasal yang kita sangkakan kepada MH ini adalah undang-undang pasal 359 KUHP di mana lalainya mengakibat orang lain meninggal.
Namun tetap peradilan yang kita lakukan adalah peradilan anak itu ada khusus dalam penanganan. Sungguh malang nasib bocah 8 tahun ini. Ketika sedang berwudu, ia tewas tertimpa tembok pembatas parkir sebuah masjid di Padang, Sumatera Barat. Ironisnya, tembok roboh akibat tertabrak sepeda motor pelajar SMP yang melakukan aksi freestyle. Wali Kota Padang, Henry Septa, menyesalkan peristiwa meninggalnya seorang anak SD yang tewas tertimpa tembok ini. Ia mengingatkan agar semua elemen masyarakat mengawasi agar tidak ada lagi anak yang belum cukup umur menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Bagi anak-anak kita ya, kadang-kadang kan orang tua mungkin karena kasihan sama anaknya belikan mobil, motor atau mobil gitu kan, itu bisa dia ngurus sekolahnya. Tapi kan tidak wajar. Semua masyarakat, saya mohon anak-anak kita yang belum cukup umur jangan dulu ya diberikan kendaraan seperti mobil atau motor untuk ngurus sekolah. Setelah melakukan olah TKP, polisi menetapkan pelajar pengemudi sepeda motor yaitu MHA yang berusia 13 tahun sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku hilang kendali karena mencoba melakukan freestyle di halaman parkiran masjid. Polisi tak menampik bisa menerapkan restoratif justice pada kasus ini. Namun sampai saat ini, penanganan perkara masih sesuai peradilan anak. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Saudara, jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia butuh pemimpin yang konsisten dan berani dalam membuat keputusan serta siap untuk menghadapi risiko. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergis.
Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Penuhi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh kita mampu menjalani segala kegiatan. Karena aktivitas yang luar biasa. Cakep Sobret! Kami memilih air minum yang tidak biasa. G-Water Natural Artesian dengan proses penyaringan alami, sehingga mengandung mineral alam yang dibutuhkan tubuh. Rasa G-Water yang ringan membuat badan jadi enteng dan segar. G-Water Natural Artesian rasanya ringan. Saudara, jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia butuh pemimpin yang konsisten dan berani dalam membuat keputusan, serta siap menghadapi risiko. Dalam pidatonya saat menghadiri apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Kokam Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo, Presiden menyebut ada potensi ketegangan dalam menghadapi pemilu 2024. Tapi Jokowi optimistis, rakyat Indonesia sudah cukup dewasa dan siap menghadapi pemilu tahun depan. Masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Kita ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Wali Kota Solo yang juga kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka meminta maaf usai Bawaslu menyebut video kepala daerah yang mengajak pilih bakal capres adalah melanggar Undang-Undang Pemilu. Gibran mengaku siap mengikuti arahan Bawaslu dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Gibran dan sejumlah kepala daerah kader PDI Perjuangan termasuk Wali Kota Medan Bobi Nasution sempat muncul dalam video yang diunggah akun resmi PDI Perjuangan di media sosial pada akhir Agustus lalu. Dalam video, Gibran mengajak warga untuk memilih PDI Perjuangan dan Capres Ganjar Pranowo saat pemilu 2024 nanti. Segala konsekuensinya, sanksi atau hukuman kami mengikuti dari Bawaslu saja. Dan untuk kedepannya ini menjadi pelajaran bagi saya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Ada mungkin sudah kontak komunikasi dengan Bawaslu? Belum. Tapi saya yakin pasti dalam waktu dekat pesan-pesan tadi pasti langsung disampaikan ke saya ya. Infonya kan diserahkan ke Kemendagri juga. Oh ya, saya tunggu aja ya surat-suratnya. Saudara, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menepis isu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang akan menjadi Ketua Tim Pemenangan. Saat ditemui pada Selasa malam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prabowo menepis isu itu. Prabowo menyebut bahwa SBY adalah senior. Sebelumnya, isu SBY menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo ini muncul setelah SBY menyatakan siap turun gunung untuk memenangkan Prabowo Subianto. Justru Pak SBY yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan bahkan sudah benar aja senior anggaran. Pak Prabowo ini cawapres Pak soal relawan yang beliau senior itu aja. Gimana cawapres Pak? Sementara itu, bakal Capres Anies Baswedan turut menanggapi isu Pilpres 2024 kemungkinan diikuti oleh dua poros pengusung. Menurut Anies, saat ini dirinya fokus untuk menjaga soliditas koalisinya. Bakal Capres Anies Baswedan menilai isu dua poros pengusung di Pilpres tidaklah penting. Menurut Anies, saat ini yang penting adalah menjaga koalisinya tetap solid. Anies mempersilahkan siapapun membentuk koalisi karena hak masing-masing partai.
dapat menempati tempat duduk. Jadi buat kami yang penting koalisi ini solid. Buat teman-teman boleh aja itu dipantau. Ya, buat saya itu nggak penting. Buat saya yang penting koalisi ini solid, kita berjalan dengan baik. Siapapun yang jadi koalisi itu adalah hak demokrasi. Dan saya tidak ikut dalam prediksi. Saya ikut di dalam usaha untuk menjaga koalisi ini tetap makin solid. Sementara bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah nama yang kerap disebut-sebut sebagai kandidat bakal calon wakil presiden. Beberapa nama yang telah ditemui oleh Ganjar diantaranya ada Mahfud MD, Erlangga Hartarto hingga Sandiaga Uno. Menurut Ganjar, hingga saat ini komunikasi politik untuk menentukan bakal cawapres masih terus dilakukan. Sejumlah elit politik masih berdiskusi sebelum akhirnya menentukan pasangan Ganjar di Pilpres tahun depan. Dan tentu kami sedang berbincang soal sabar. Tadi kan dengan Pak Mahfud sempat ketemu juga tuh. Ketemu, dengan Pak Mahfud saya ketemu, dengan Pak Erlangga dulu ketemu, dengan Cak Imin ada fotonya lagi ketemu, ya kan, siapa lagi? Banyak lagi, dengan banyak orang. Pak Sandi ya sering bareng ya. Katanya Pak Sandi juga ya Pak diusung jadi cawapres. Kenapa? Cawapres Bapak. Dari P3 usulnya Pak Sandi, jadi boleh aja dengan siapa. Partai Demokrat absen dalam rapat Sekjen Parpol Koalisi Indonesia Maju. Para sekjen rapat membahas program bakal Capres Prabowo Subianto. Pertemuan yang digelar secara tertutup ini dihadiri oleh sejumlah partai yang mengusung baca pres Prabowo Subianto. Partai Demokrat tidak terlihat hadir dalam rapat para sekjen. Sebelumnya SBY mengungkap bakal mendukung Prabowo, namun Partai Demokrat belum mendeklarasikan dukungan secara resmi. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut hasil dari pertemuan semalam akan disosialisasikan kepada partai politik dan juga relawan agar rencana bakal Capres Prabowo ini bisa ditangkap dan diterima masyarakat. Pertemuan untuk mengelaborasi konsep awal dari pidato calon presiden beserta seluruh turunan-turunan kebijakannya yang akan nanti disosialisasikan kepada seluruh jaringan kerja partai politik dan relawan agar semua keinginan, rencana, dan kehendak awal dari calon presiden kita bisa ditangkap dan diterima oleh rakyat. Nanti di aplikasi akan muncul itu. Satu di antaranya menanyakan. Sebagai upaya mengimplementasikan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik, Mahkamah Agung menggelar rapat lanjutan petunjuk teknis terkait hal itu. Rapat petunjuk teknis ini dipimpin langsung Hakim Agung Kamar Perdata Syamsul Ma'arif dan dihadiri oleh perwakilan Panitera dan para hakim justisial Mahkamah Agung. Rapat juknis digelar secara tatap muka dan via daring. Menurut Hakim Agung Kamar Perdata Syamsul Ma'arif, rapat pembahasan petunjuk teknis pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Dalam rapat dilakukan penyusunan petunjuk tata cara mengajukan perkara kasasi dan peninjauan kembali agar mudah dipahami dan dimengerti para pihak yang akan mengajukan perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Syamsul menargetkan petunjuk teknis ini segera rampung agar bisa melengkapi petunjuk teknis pengajuan upaya hukum di tingkat banding dan di tingkat pertama yang telah rampung. Background-nya adalah karena pengadilan ingin meningkatkan layanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk elektronik, ya, gugatan, banding, kasasi, dan PK elektronik. Nah, karena Perma 6 ini belum selesai juknisnya, maka kita harapkan meeting hari ini tuntas juknisnya. Ini sesuai dengan arahan pimpinan Ketua Mahkamah Agung agar layanan elektronik di kasasi dan PK segera bisa diwujudkan. Kenapa? Karena di PN dan tingkat banding sudah selesai.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari pengadilan tingkat pertama sangat menanti kelengkapan petunjuk teknis tentang administrasi, pengajuan upaya hukum, dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Menurut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Andi Julia Cakrawala, petunjuk teknis Perma nomor 6 tahun 2022 ini sangat dinanti agar pengadilan negeri dapat mendukung upaya Mahkamah Agung mewujudkan pengajuan hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Petunjuk teknis ini juga memang kami sangat butuhkan di tingkat pertama. Oleh karena pengajuan upaya hukum kasasi maupun PK di Mahkamah Agung itu berawal dari pengadilan tingkat pertama, khususnya kami yang ada di pengadilan negeri. Jadi petunjuk teknis ini kami harapkan dapat segera bisa diimplementasikan sehingga kami di tingkat pertama juga bisa mendukung upaya dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang terbaik tentunya kepada masyarakat. Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya berupaya untuk mewujudkan modernisasi peradilan. Modernisasi peradilan dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan di bidang hukum dengan cepat, mudah, dan berbiaya ringan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, akhirnya DPR dan penyelenggara pemilu sepakat jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres tetap pada tanggal semula 19 sampai 20 Oktober 2023. Lalu bagaimana tanggapan KPU? Akankah mengganggu persiapan jelang pemilu? Lalu dari segi aturan yang selalu diubah-ubah, akankah mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pemilu? Kami akan membahasnya bersama rekan saya, Radi Saputro, usai jeda. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Penuhi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh kita mampu menjalani segala kegiatan. Karena aktivitas yang luar biasa. Cakep tuh, Amden. Kami memilih air minum yang enggak biasa. G-Water Natural Artesian dengan proses penyaringan alami, sehingga mengandung mineral alam yang dibutuhkan tubuh. Rasa G-Water yang ringan membuat badan jadi enteng dan segar. G-Water Natural Artesian rasanya ringan. Menurut Kementerian Pertanian, tanpa SDM yang andal, mustahil tujuan pembangunan pertanian nasional akan tercapai. Salah satu cara peningkatan SDM adalah mentransformasi peran petani sebagai peneliti pertanian. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional. Selengkapnya dalam Oase Indonesia, Kamis 21 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Pemerintah? Sangat setuju. Oke, jadi 19 sampai 25 Oktober. Oke, kita sepakat ya? Oke. DPR dan pemerintah sepakat pendaftaran Capres tetap dimulai pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Awalnya terdapat dua opsi waktu pendaftaran yang dibahas. Opsi pertama, pendaftaran Capres dimajukan ke tanggal 10 hingga 16 Oktober. Dan opsi kedua, pada jadwal semula, yakni 19 hingga 25 Oktober. Selain membahas jadwal pendaftaran Capres, Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu juga menggelar rapat guna membahas percepatan pilkada serentak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pilkada digelar pada September 2024 dari awalnya November 2024 atau lebih cepat 2 bulan yang tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pilkada 2024. Usulan ini disebut Tito demi mengantisipasi waktu rampungnya sengketa pemilu dan kekosongan pejabat daerah. Oktober itu kan ada pelantikan presiden ya. Terbaiknya adalah September. Itu saran kami. Yang perlu kita waspadai, kalau September berarti lebih kurang Oktober, November 3 bulan. Maka itu sudah selesai. Sebagian besar sudah selesai. Pilkada di 552 daerah. Kurang 1 Jogja 551 kan. Karena Jogja itu memang Sri Sultan dan Sri Pakualam. Nah kalau sudah selesai berarti 1 Januari 2025 Insya Allah sebagian besar sudah selesai, maka PJ yang masif sekali itu dapat dihindari. Kita menginginkan kepala daerahnya adalah yang definitif karena legitimate dan mewarnakan demokrasi, bukan yang ditunjuk seperti sekarang ini. Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 tertuang dalam PKPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Komisi 2 DPR juga menyepakati 2 rancangan peraturan Bawaslu dan 2 rancangan peraturan DKPP. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, akhirnya DPR dan penyelenggara pemilu sepakat jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres tetap pada tanggal semula, yakni 19 hingga 25 Oktober 2023. Apa tanggapan KPU? Akankah mengganggu persiapan jelang pemilu? Lalu bagaimana dari segi aturan yang selalu diubah-ubah? Akankah ini mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pemilu? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustofa, dan juga anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Kang Saan, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas Radi, Pak Saan.
Ya, kita juga nanti akan mencoba terus menghubungi Komisioner KPU yang juga bisa menjelaskan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Kang Saan dulu yang ikut rapat sama KPU katanya sampai larut malam nih, kayaknya masih ngantuk ya Kang. Ini akhirnya pendaftaran capres disepakati kembali ke tanggal semula. Nah, Anda melihat Kang, kesiapannya sudah cukup belum untuk KPU nih? Karena pendek sekali sepertinya. Ya, kita tadi malam memang sudah menyepakati ya jadwal pendaftaran pasangan calon presiden wakil presiden itu tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ini sebenarnya penyesuaian terhadap regulasi yang mengalami perubahan akibat dari Perpu Pemilu. Di mana ketika kita Perpu selain waktu itu menyepakati terkait dengan adanya daerah pemilihan baru dan alokasi kursi DPR bertambah, penyelenggara meminta untuk penetapan pasangan calon itu lebih cepat 15 hari sebelum masa kampanye. Yang sebelumnya 3 hari sebelum masa kampanye. Nah ini karena masa kampanyenya pendek, mereka mengantisipasi terutama terkait dengan soal pengadaan logistik dan distribusi, khususnya terkait dengan soal kertas suara. Nah, yang menjadi concern ini, penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu kan 13 November yang akan datang. Nah, 13 November sampai 25 Oktober ini adalah fase di mana KPU khususnya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat teknis yang terkaitan dengan pasangan calon presiden wakil presiden. Misalnya terkait dengan soal verifikasi administratif, soal persyaratan, pemeriksaan kesehatan, melengkapi berkas-berkas yang kurang, atau pergantian pasangan calon presiden wakil presiden manakala ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita minta agar KPU menghitung di fase ini. Nah, kalau memang fase ini menurut mereka waktunya sangat memadai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat teknis, sebenarnya tidak ada persoalan antara tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober maupun 19 sampai 25 Oktober. Nah, setelah kita hitung fase ini dan mereka mengatakan memadai dan waktu buat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis itu mereka sampaikan itu cukup, ya kita nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu tanggal 13 November itu adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden, ke depannya soal pengundian nomor urut dan sebagainya itu sudah tidak ada masalah. Justru yang menjadi perdebatan itu fase sebelum 13 November 2023. Oke, ya itu yang harus jadi catatan juga. Nanti mudah-mudahan KPU bisa segera menjawab tantangan ini begitu. Nah, ini sekarang kan kalau dilihat, Kang, peraturannya itu jadinya berubah-ubah gitu untuk tahapan program tahapan dan jadwal pemilu. Dan ini sepertinya juga publik jadi agak bingung nih kapan yang benernya dan kapan yang harus saya ikuti yang benernya begitu. Apa strategi dari DPR dan juga bersama KPU tentunya nanti, atau ada usulan dari DPR kepada KPU agar masyarakat ini juga nggak bingung gitu Kang ke depannya untuk mengikuti tahapan pemilu? Memang ada fase ya ketika kita memberlakukan Perpu ya, dan Perpu itu disetujui menjadi undang-undang. Ketika ada pasal khususnya pasal 276 yang berubah terkait dengan penetapan pasangan calon presiden, dan ini berkonsekuensi terhadap tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi tahapan-tahapan sebelum tanggal 13 November itu tentu akan mengalami konsekuensinya, terutama terkait dengan soal pendaftaran calon pasangan presiden tadi. Nah, ini yang sebenarnya bukan hanya ke masyarakat, juga banyak para partai politik yang merasa kok ada perubahan. Padahal ini disetujui oleh semua partai politik melalui wakil-wakilnya, poksi-poksinya ada di Komisi 2. Artinya ketika kita menyampaikan pendapat persetujuan terhadap Perpu menjadi undang-undang, tidak ada satupun partai yang mengalami penolakan. Pemerintah, penyelenggara itu sepakat semua terkait dengan perubahan regulasi, terutama di pasal 276
Nah, cuman memang mungkin ini kurang tersosialisasi, jangankan ke masyarakat, di internal partainya pun mereka kayak kok berubah gitu kan. Ya, itu Nah, makanya. ini sebenarnya mungkin juga jadi problem klasik kita ke depan terkait dengan soal tingkat awareness kita ya terhadap regulasi ketika ada perubahan yang memang kurang untuk mendapatkan sebuah perhatian. Nah, ini juga menjadi catatan ke depan lah kan itu loh. Di partai juga mungkin nanti ke publik, ke masyarakat. Ya, ketika ini dikaitkan dalam konteks logistik gitu Kang, ini kan pendek juga ya jaraknya hanya 30 hari. Nanti saya akan tanyakan apakah nggak terlalu mepet dan kenapa juga Komisi 2 DPR dan juga KPU yakin ini bisa dipenuhi soal logis ini. Tapi saya akan ke Mbak Titi dulu. Ini Mbak Titi, pendaftaran capres akhirnya kan tetap di tanggal semula nih ya. Menurut Anda usulan perubahan daftar pendaftaran capres yang cuma berjarak 9 hari ini penting tidak? Dan apakah ini ini cuma terkesan mengulur-ngulur waktu aja jadinya? Ya, yang pertama memang kenapa kita berhadapan dengan seolah-olah situasi ketidakpastian ya, atau bisa dikatakan perubahan-perubahan yang melahirkan perdebatan di ruang publik memang tidak lepas dari pilihan KPU untuk tidak mengatur tahapan program dan jadwal dalam satu peraturan KPU yang terkonsolidasi. Jadi KPU itu hanya punya saat ini peraturan tentang tahapan dan jadwal. Dan itu berisi tahapan dan jadwal utama dari tahapan-tahapan pemilu yang ada 11. Kalau dulu-dulu di pemilu terdahulu sejak 2004 sampai 2019, bahkan program-program yang berlangsung pada setiap tahapan itu sudah kita bisa tahu sejak awal. Sebagai contoh ya Mas Radi, tahap pencalonan kita sudah bisa tahu kapan pendaftaran DPD, kapan pendaftaran DPR, DPRD, kapan tanggal pendaftaran untuk calon presiden, wakil presiden, itu terkonsolidasi termasuk verifikasi administrasinya kapan, perbaikan berkasnya kapan, verifikasi faktualnya kapan, dan penetapannya kapan. Nah sekarang yang disebut dengan program atau aktivitas rinci tersebut itu tidak diatur di dalam satu peraturan KPU yang terkonsolidasi sejak awal. Diaturnya di mana? Diaturnya di dalam peraturan KPU setiap tahapan. Nah, sementara KPU itu mengatur peraturan KPU tahapan biasanya menjelang tahapan yang akan dilaksanakan. Contoh soal ini pencalonan presiden, wakil presiden. Perpu keluar bulan Desember 2022. Lalu kemudian sudah diberi nomor ditetapkan pada bulan Mei tahun 2023. Sebenarnya kan ada waktu yang cukup banyak untuk mengkalkulasi, mensimulasikan konsekuensi dari pasal 276 ayat 1. Sehingga kita ini dari awal tahu dan partai politik tahu, publik tahu. Oh, sebagai konsekuensi jeda yang lebih panjang antara DCT Pilpres dengan dimulainya masa kampanye yang 15 hari itu akan berdampak pada aktivitas pendaftaran yang lebih maju begitu. Nah, tetapi kan sekarang tidak, karena itu mundur dan di tengah konstelasi misalnya pencalonan membuat ada kebingungan di masyarakat kita. Jadi itu suatu kewajaran. Yang kedua adalah tantangan terbesar kita. Bagaimana memastikan pemilu itu kan harusnya sejak awal prosedurnya itu pasti ya, hasilnya yang tidak bisa dipastikan begitu. Kalau kemudian prosedurnya menjadi tidak pasti, akan menimbulkan kebingungan dan kebingungan ini bisa menimbulkan spekulasi. Yang kita khawatirkan adalah rumor atau kemudian hoax atau disinformasi yang terlibat di dalam isu itu. Akhirnya kemana-mana dan bisa mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Yang terakhir adalah jadwal 19 sampai 25 Oktober ini Pak Idam sudah bergabung, itu akan mempengaruhi durasi kerja KPU walaupun masih dalam konteks kerangka Undang-Undang Pemilu. Tetapi kita berharap durasi yang kalau dibandingkan Pemilu 2019 antara pendaftaran, perbaikan berkas, lalu verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu tidak dianggap hanya sebagai formalitas. Karena durasinya pendek, jadi misalnya
jangan sampai publik meragukan kecermatan, ketelitian, kesungguhan KPU di dalam melakukan tahapan-tahapan di dalam proses pencalonan tersebut. Karena sekali lagi kita penting untuk meyakinkan masyarakat siapa yang akan menjadi capres-cawapres itu sudah melalui proses pemenuhan persyaratan dengan betul-betul profesional dan berintegritas. Kira-kira begitu, Mas Redi. Oke, ini Komisioner KPU Idam Holik juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Idam. Selamat pagi, Mas. Ya, Bung Idam, ini tadi ada kritik juga dari Mbak Titi. Katanya kan dengan waktu yang mepet ini jangan sampai persiapannya juga gerasa-gerusu sehingga akhirnya dilihat oleh masyarakat juga seperti tidak siap, betul-betul tidak siap. Karena wajar saja masyarakat mempertanyakan kesiapan KPU karena anggaran yang dipakai juga besar dan ini juga berasal dari kami, dari publik gitu ya, dari masyarakat. Nah, bagaimana Anda menjawab tantangan ini? Ini masyarakat semakin sadar bahwa kritik itu adalah bagian dari demokrasi dan masyarakat juga semakin paham mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam proses demokrasi, deliberasi itu adalah hal yang biasa. Dan kalau menurut saya, hari ini masyarakat sudah mendapatkan kepastian ya. Dan dalam proses pengambilan keputusan di dalam negara demokrasi, lalu ada masukan, ada pendapat untuk mencari keputusan yang terbaik, itulah yang terbaik menurut saya. Ya, jadi kalau ada pemikiran bahwa masyarakat itu tidak percaya, masyarakat itu curiga, masyarakat ragu dan sebagainya, saya pikir itu tidak benar. Insya Allah masyarakat dapat memahami situasi ini dengan baik karena bagaimanapun juga KPU harus mengambil keputusan terbaik semua pihak dalam rangka bicara tentang kondusivitas dalam praktik demokrasi elektoral. Oke, Bung Idam, secara khusus untuk urusan logistik dengan waktu yang relatif singkat begitu ya, belum lagi ini sampai sekarang kalau calonnya Kang Saan, bakal calon presidennya kan sudah ada dan wakil presiden sudah lengkap nih, tapi dua lagi kan belum ada. Nah ini khusus untuk bakal capres, bakal cawapres dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini belum ada. Nah waktunya singkat ditambah juga figur yang akan dicetak di surat suara ini belum ada. Bagaimana meyakinkan publik bahwa logistik ini juga bisa tepat waktu dan tepat sasaran begitu? Strateginya juga bagaimana? Dalam kami menyusun jadwal pencalonan Pilpres ini, kami tidak terpengaruh pada persoalan peta politik elektoral yang sedang dilakukan oleh partai ataupun gabungan partai. Dan berkenaan dengan jadwal ini, yang jelas ini dalam rangkaian pasal 226 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Jadi tidak ada yang dilanggar dalam penentuan jadwal ini. Dan itulah kenapa penetapan pasangan calon presiden wakil presiden yang awalnya dari 25 November itu dimajukan ke tanggal 13 November itu memang pertimbangannya adalah pertimbangan teknis dalam rangka pencetakan, pendistribusian dan pengemasan logistik. Oke. Saya dengar juga strateginya adalah dengan membagi zonasi begitu ya untuk logistik ini. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi nggak, Bung Idam? Berkaitan dengan proses produksi logistik yang waktunya singkat, maka KPU membagi zonasi ke beberapa zonasi dalam rangka memastikan logistik tepat waktu ya, di mana logistik proses distribusinya itu bisa sampai ke TPS sehingga tidak ada masalah. Baik. Kang Saan, Anda sebagai wakil rakyat juga tidak hanya bersiap lagi untuk pemilu, tapi juga harus mengawasi penyelenggara pemilu, terutama dalam mengawal proses pengadaan hingga ke pendistribusian logistik. Sejauh ini Anda melihat KPU siap untuk menyelenggarakan atau mengadakan logistik dan tepat waktu? Ya, kita kan berharap bahwa penyelenggara ini bukan hanya secara teknis siap ya, tapi pemilu itu kan bisa berjalan dengan baik, berkualitas. Itu ada beberapa faktor. Pertama, bagaimana pemilu itu dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, kan itu juga penting. Yang kedua, itu bisa dilakukan manakala para penyelenggaranya juga profesional, kredibel, dan berintegritas. Nah, ini bisa memastikan. Nah, sejauh yang saya amati,
mengerti misalnya selama berinteraksi dengan KPU, dan juga memang tugas dari DPR khususnya Komisi 2 itu memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan baik. Makanya kenapa misalnya dalam setiap pelaturan PKPU yang akan diterbitkan oleh KPU, Komisi 2 dalam rapat konsultasi itu selalu ingin detail terkait itu semua. Nah, karena kita ingin pastikan bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang sudah ada kepastian. Nah, bagaimana KPU bisa membuktikan bahwa dari interval waktu yang ada ini mereka bisa gunakan sebaik mungkin dan hasilnya semaksimal mungkin sehingga tidak ada kekeliruan. Karena ini waktunya memang sangat, durasi waktu seperti Mbak Titi sampaikan 25 Oktober ke 13 November ini durasinya pendek, di mana ada kegiatan-kegiatan yang sangat teknis itu terkaitan dengan pasangan calon. Nah, ini yang harus KPU benar-benar perhatikan, apalagi kalau calonnya daftar di injury time. Ini kan banyak yang misalnya dibuka tanggal 19, tapi dia daftarnya di tanggal 25, itu pun menjelang jam 00 misalnya. Ini juga tentu, ini juga harus KPU antisipasi terkait dengan kegiatan-kegiatan teknis tadi, verifikasinya, administrasi dan sebagainya. Karena kalau satu ada masalah, itu berimplikasi kepada yang lain otomatis. Ini berantai kan efeknya, betul. Dan ini akan mengganggu semua. Nah, Kang Saan, tadi malam juga saya simak ada 7 kesepakatan ya, 2 peraturan Bawaslu, 2 DKPP. Nah, tentang apa saja? Ini juga bukan hanya KPU tapi ada Bawaslu dan juga DKPP. Nah, ini bisa dijelaskan tentang apa saja dan apa yang perlu diperhatikan DPR? Lalu apa kelebihan dan adakah kekurangan dari aturan-aturan ini? Tapi jangan dijawab dulu, nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi kami akan segera kembali berdialog dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Calm and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Expos. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas.
dari LAPI. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Menurut Kementerian Pertanian, tanpa SDM yang andal, mustahil tujuan pembangunan pertanian nasional akan tercapai. Salah satu cara peningkatan SDM adalah mentransformasi peran petani sebagai peneliti pertanian. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional. Selengkapnya dalam Oase Indonesia, Kamis 21 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Sapa Indonesia Pagi, masih memperbincangkan soal kesiapan pemilu dari penyelenggara pemilu dan juga dari DPR dan juga pemerintah. Nah, tadi saya sebelum jeda menanyakan ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, Kang Saan, tadi malam kan kabarnya ada 7 kesepakatan ya. Ada peraturan Bawaslu, DKPP. Nah, ini tentang apa saja dan apa yang perlu diperhatikan? Lalu juga apa kelebihan dan juga apakah ada kekurangan dari aturan itu? Menurut Anda bagaimana? Ya, terutama kita kemarin yang lebih banyak disoroti kan terkait dengan soal PKPU ya. Okay. Kalau di DKPP kan dua peraturannya kan internal semua. Yang kedua di Bawaslu juga kan terkait dengan Perbawaslu terkait dengan pengawasan terhadap PKPU kan gitu. Jadi justru ya induknya ini kan di PKPU. Nah, jadi karena PKPU itu menjadi hal yang penting yang terkait dengan turunan dari undang-undang, dia menjadi lebih teknis, maka kita bicara kemarin juga kemampuan teknis kepemiluan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Misalnya kemarin itu terkait dengan soal jadwal pencalonan, yang kedua pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ada yang kemarin sempat menjadi fokus perhatian di rapat Komisi 2 KPU dan juga pemerintah terkait dengan soal panel ya. Okay. Panel perhitungan suara. Waktu itu KPU mengusulkan 2 panel. Ada panel penghitungan Pilpres dan DPD dan panel legislatif. Nah, ini sempat dikritisi. Apa yang disampaikan oleh KPU sebenarnya masuk akal juga bisa ini. Cuman terkait dengan sumber daya, yang kedua juga kita punya pengalaman 2019 di mana publik itu lebih ke fokus perhatian ya, itu lebih kepada Pilpres. Dan sekarang pun sebenarnya juga kalau misalnya sosialisasi dan lain sebagainya, jangan sampai terulang kembali seperti 2019. Fokus publik pemilih itu ke Pilpres, sementara Pileg menjadi agak terabaikan, kurang mendapatkan perhatian. Ini ada gap ya antara Pilpres dan Pileg. Ini mungkin karena baru sekali dilakukan di mana Pilpres dan Pileg disatukan dan ini baru mau kedua sehingga euforia publik terhadap Pilpres itu jauh lebih tinggi kepada Pileg. Nah, dan ini bisa dilihat nanti dari output 2019 yang lalu. Publik kurang perhatian, seakan-akan ketika datang ke TPS udah ikut Pilpres, Pilegnya terabaikan, kadang banyak suara-suara yang nggak sah. Mungkin data Mbak Titi sekitar 17 jutaan untuk Pileg yang tidak sah ya. Tidak sah itu banyak faktornya. Tidak, mereka habis menentukan pilihan di Pilpres. Baik. Ya. Keluar yang namanya kertas suaranya dibuka. Nah, ini menjadi fokus kita. Oke. Nah, Mbak Titi tadi juga Kang Saan nyinggung soal Perpu ini kan juga persiapannya juga harus matang ya untuk penyelenggaraan pemilu khusus untuk Perpu ini. Nah, di rapat kemarin ini juga ada terbitnya Perpu ini dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003
akan ada implikasi. Nah, menurut Anda apa saja implikasi yang harus diantisipasi, Mbak Titi? Ya, ini nih kita sudah kebolak-balik ya. Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merespon situasi kegentingan yang memaksa begitu. Tetapi perpunya dikondisikan, dibahas bersama dengan Komisi 2 DPR. Ini agak susah nih kalau kita mengajar ke mahasiswa ya. Ini genting beneran atau genting bagaimana nih gitu ya. Karena buktinya pembahasan bersama dikondisikan, diwacanakan itu dilakukan begitu. Jadi itu juga menjadi evaluasi mendasar ya terhadap Perpu yang semalam kita dengarkan pemaparan dari Menteri Dalam Negeri. Kalau saya sendiri terus terang tidak teryakinkan bahwa ada situasi kegentingan yang memaksa soal harus memajukan pilkada ke September dengan alasan agar menghindari penjabat dan seterusnya. Karena sebenarnya ada solusi tanpa harus kemudian memajukan, yaitu perpanjangan kepala daerah hasil pilkada 2020. Nah, tetapi oke lah, kita sekarang misalnya berhadapan dengan situasi bahwa Perpu akan terbit dan pilkada direncanakan dimajukan. Walaupun ada potensi tantangan baru, bisa saja Perpu itu nanti juga akan diuji ke Mahkamah Konstitusi dan kita akan berhadapan lagi dengan kepastian hukum begitu ya, kira-kira begitu. Tetapi dari sisi teknis, KPU itu akan berhadapan dengan agenda yang sangat padat. Jadi selesai dari pemilu, selesai penghitungan, rekapitulasi, ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, belum lagi kalau ada putaran kedua yang akan berlangsung 26 Juni 2024, lalu kemudian akan ada persiapan untuk pelantikan dan seterusnya. Nah, di September kan tahapan itu tidak serta-merta terjadi. Ada pencalonan, lalu kemudian ada kampanye, ada perselisihan begitu. Termasuk soal pendaftaran capres ketika mereka ditetapkan 13 November, antara 13 November menuju 28 November, itu juga ada potensi sengketa pencalonan atau sengketa proses. Nah, hal-hal seperti itu saya terus terang khawatir ya, akhirnya agenda yang begitu kompleks, yang begitu besar, membuat masyarakat kita itu tidak terlalu menjadi pemilih yang punya waktu, punya kesempatan, ketelitian, atensi, dan fokus pada agenda ini gitu. Belum selesai misalnya dinamika internal partai soal pemilu legislatif. Kita sama-sama tahu lah, selesai pemilu legislatif itu dan pilpres ya Kang ya, pasti ada dinamika di internal partai. Lalu mereka dipaksa langsung harus siap ke pilkada. Konsolidasi internal belum sepenuhnya pulih, mungkin ada potensi konflik yang terjadi sebagai ekses pemilu legislatif, harus siap-siap pencalonan pilkada. Saya khawatir di 2024 pragmatisme akan muncul, calon tunggal akan meningkat. Karena kenapa? Daripada sibuk-sibuk konsolidasi dan lain sebagainya, menjadikan pilkada sebagai ruang pemulihan kondisi ekonomi partai gitu ya. Dan calon tunggal meningkat. Belum lagi KPU. Ini, saya sebenarnya walaupun KPU menyatakan siap begitu ya, tetapi melihat irisan beban yang begitu besar, saya khawatir misalnya kita akan menghadapi tantangan teknis, kompleksitas yang membuat performa penyelenggara pemilu menjadi tidak optimal, begitu Mas Radi. Kompleksitas itu juga tentunya nanti akan berdampak pada anggaran dan segala macam, karena lagi-lagi cita-cita untuk memiliki pemilu yang hemat sepertinya belum akan terwujud di pemilu 2024. Nah, Bung Idam, bagaimana Anda menjawab kekhawatirannya Mbak Titi tadi soal menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah jalan begitu saat penyelenggaraan pemilu dan juga antisipasi kegaduhan pemilu yang potensinya tetap ada begitu dari pemilu dan dari pemilu ke pemilu, terutama di 2024 ini. Bagaimana Bung Idam? Ya, kunci penyelenggaraan pemilu di tengah banyaknya irisan tahapan pemilu ataupun pilkada nanti itu ya kuncinya pertama kami harus mitigatif. Cara kami mengambil kebijakan itu mitigatif. Yang kedua ya harus terencana. Ya, yang ketiga ya kami harus mengambil sebuah kebijakan yang inovatif ataupun kebijakan yang sekiranya dibutuhkan terobosan tanpa harus melanggar atau keluar dari kerangka hukum itu sendiri. Kalau ada kekhawatiran itu hal biasa menurut saya, dan kita berdemokrasi ini bukan hari ini, sudah proses yang panjang ya, dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar, dan kami sebagai penyelenggara pemilu tidak dalam kapasitas berdebat apakah Perpu ini ditolak
ataupun diterima, apa yang menjadi keputusan dari pembentuk undang-undang ya mengenai Perpu ini atau Perpu ini nanti disahkan, ya kami akan laksanakan, dan kami juga sudah mempersiapkan beberapa skenario apabila memang nanti Perpu ini akan dilaksanakan. Ya, saya akan jelaskan sedikit. Perpu yang dimaksud ini adalah yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 2003 ini mengatur masa kampanye yang dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan capres-cawapres. Koreksi kalau saya salah Bapak-bapak ya. Nah, ini dengan waktu yang dengan waktu yang cukup singkat begitu, KPU optimistis bisa mengatur semuanya. Tapi juga dispute akan tetap ada di tengah jalan. Nah, sepertinya dispute itu yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana Anda menjawab tantangan soal dispute ini? Berkaitan dengan sengketa, ya. Jadi sebenarnya bukan Perpu lagi tuh Mas, saya luruskan. Itu sudah menjadi undang-undang. Undang-undang ya. Baik. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 dengan ada penambahan 3 pasal baru dan perubahan 3 pasal. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana Anda menjawab tantangan soal dispute itu tadi? Ya, berkenaan dengan hal tersebut, DCT itu ditetapkan pada tanggal 3 November. Ya, pasangan calon ditetapkan pada tanggal 13 November. Nah, berkenaan hal tersebut, kuncinya adalah administrasi yang akurat oleh peserta pemilu, dan kami juga dalam pelaksanaannya itu dalam menentukan status terhadap administrasi pencalonan itu benar, ya, sesuai dengan legalitasnya. Terus selanjutnya berkenaan dengan masa kampanye yang 75 hari ini merupakan satu pilihan yang dimana dalam rangka menghindari polarisasi politik yang tajam, karena kita pernah memiliki pengalaman di 2019 yang lalu, ya. Ya, terus selanjutnya berkaitan dengan PHPU, ya kami berupaya bekerja secara profesional dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara, sehingga PHPU di Mahkamah Konstitusi itu dapat ditekan jumlahnya. Oke, nah potensi perselisihan itu akan tetap ada, tapi KPU menyatakan siap. Nah, dari wakil rakyat dan juga politisi, Kang Saan, Anda di Partai Nasdem juga pasti saya yakin sudah menyiapkan ya strategi-strategi politik khusus untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Tapi perselisihan itu akan tetap ada menurut Anda, Kang Saan? Ya, ruang-ruang untuk itu kan selalu ada ya. Apalagi dalam konteks pemilu kita ya. Kita pengalaman 2014, 2019 juga kan masuk di Mahkamah Konstitusi, bahkan justru level kompetisi atau pertarungannya beralih kan di Mahkamah Konstitusi, dan itu menjadi pusat perhatian juga orang emang kan ada dua sebenarnya PHPU, Pilpres dan Pileg. Nah, justru ketika ada perselisihan hasil pemilu yang terkait dengan Pilpres itu yang mendapatkan perhatian yang luar biasa. Yang Pilegnya PHPU-nya itu kan bahkan orang agak kurang peduli lagi kan gitu loh kan. Karena terlalu banyak juga itu kan. Terlalu banyak kan. Sehingga yang PHPU Pilpres itu hampir semua media juga kadang menayangkan secara langsung mau ke Pilpres. Nah, karena kemarin juga kan tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan mempercepat DCT. Padahal ini membutuhkan minta waktu 25 hari lebih cepat kan ketimbang Pilpres. Tapi penetapan DCT 20 hari lebih cepat itu tidak ada satupun yang mengomentari. Bahkan ya saya nggak mendengar sama sekali tuh orang mempersoalkan kenapa DCT kok maju 25 hari tanggal 3 Oktober gitu kan gitu. Justru orang meributkan padahal ini jauh lebih rumit loh. Pemilu legislatif itu jauh lebih rumit. Untuk percetakan kertas suaranya juga kan nggak bisa dilakukan secara nasional. Dia harus lebih detail kan itu. Dapil per dapil ada 84 dapil nyetak suaranya, ada sekian ribu untuk dapil provinsi, ada sekian belas ribu mungkin untuk dapil kabupaten kota, tapi nggak ada. Nah, justru ketika jadwal pilpresnya yang tidak
waktu itu belum ada kepastian, itu menjadi sorotan. Nah, betapa memang lokus perhatian, terutama aura politiknya ya, nuansa politik di Pilpres itu menjadi luar biasa. Soal daftar calon saja itu ke publiknya itu kan menjadi perdebatan yang berhari-hari ya gitu loh, berminggu-minggu. Nah, ini hanya urusan soal kapan mereka mau daftar kan gitu. Nah, jadi akhirnya nariknya kan kadang jauh juga ke politik. Nah, ini yang harus menjadi kehati-hatian penyelenggara, khususnya KPU. Jadi kehati-hatian ini menjadi sangat penting. Kehati-hatian, ketelitian, dan di sini juga mempertegas soal integritas dan kredibilitas. Jadi jangan sampai ada isu misalnya, kenapa tanggal 19? Jauh sebelum itu KPU-nya ditelepon oleh para elit partai katanya kan itu kan, supaya jangan tanggal 10, 19 aja karena masih ada yang belum siap misalnya kan itu untuk belum siap tuh belum lengkap. Udah punya calon presiden tapi belum punya calon wakilnya kan itu kan, masih nyari-nyari. Nah, ini kalau misalnya kitanya nggak integritas dan kredibilitasnya ini nggak bisa dipertaruhkan, ini justru nanti akan menjadi sumber problem lagi. Jadi kepercayaan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan penyelenggara khususnya KPU. Jangan sampai terulang di 2014 dan 2019 apa yang diputuskan oleh KPU itu selalu diopinikan keberpihakan kan gitu loh. Nah, ini hal-hal yang menurut saya penting lah. Komisi 2 hanya bisa DPR menjaga dan meyakinkan tentang ini semua. Baik, ini juga menarik dari Kang Saan tadi. Sekarang kita meributkannya pilpres begitu, tapi pileknya juga nggak diperhatikan soal penetapan DCT tadi yang seharusnya dimajukan. Ini juga saya akan tanyakan terakhir kali di Sapa Indonesia Pagi ke Pak Idam, ke Bung Idam, bagaimana soal kerumitan pileg ini, karena kan yang dicetak juga soal logistik ya, terutama ini bukan hanya DPR RI tapi ada DPRD kabupaten kota, provinsi, belum lagi DPD. Bagaimana Bung Idam? Bicara tentang kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, ya, media internasional pun melabeli penyelenggaraan pemilu dengan kompleksitas yang paling rumit, Mas. Paling kompleks penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu bagaimana memastikan seluruh peraturan perundang-undangan pemilu itu terlaksanakan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan integritas elektoral. Oke. Baik, jadi stick ke rules gitu ya, stick to the rules, ke aturan itu juga diyakini KPU jadinya tidak akan meleset dari semuanya begitu. Nah, terakhir juga ke Mbak Titi, ini kan sudah terlanjur sudah ditetapkan lah ya semuanya dengan aturan-aturan yang sudah ada, meskipun masih berubah-ubah, tapi ya kita mau nggak mau sebagai pemilih, sebagai rakyat dipaksa untuk bisa benar-benar mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Terakhir ke Mbak Titi, pesan-pesan Anda untuk penyelenggara pemilu saat ini untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, dengan jujur dan adil begitu. Bagaimana Mbak Titi? Iya, Mas Radi, tadi Perpu yang dimaksud yang perlu diwaspadai adalah Perpu yang disampaikan oleh Mendagri akan diterbitkan untuk memajukan jadwal pilkada dari November ke September. Ya, karena kan sampai hari ini kalau pilkadanya September, peraturan KPU tentang tahapan program juga belum, tahapan dan jadwal juga kan belum ada ya. Ini juga menjadi catatan sebagai hal yang harus disegerakan oleh KPU kalau perpunya terbit. Nah, yang kedua begini Mas Radi, penyelenggara pemilu pun bisa tergelincir. Terlepas misalnya bahwa kita berharap penyelenggara pemilu kita berkomitmen penuh pada integritas dan etika sebagai penyelenggara. Tapi karena penyelenggara pemilu bisa tergelincir dan kita punya pengalaman soal itu, maka masyarakat memang harus mengawasi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika sebuah regulasi terbit, kita harus memastikan regulasi itu konstitusional, tidak melawan hukum. Kalau iya, maka jangan ragu untuk mengambil upaya hukum, ada judicial review yang bisa kita lakukan ke Mahkamah Agung kalau itu peraturan KPU, ke Mahkamah Konstitusi kalau itu undang-undang. Dan partisipasi kita dimulai dari sana.
bukan hanya di bilik suara begitu, melakukan koreksi atas aturan yang kita anggap tidak demokratis. Itu jangan dianggap sebagai tindakan melawan negara, tidak mendukung pemilu, tapi justru itu adalah kecintaan publik pada pemilu yang bebas dan adil. Nah, yang kedua adalah saya kira kita tetap harus mengikuti proses ini dan terus kritis. Sebagai contoh begini, saya salah satu yang mendukung langkah Pak Idam dan kawan-kawan mempercepat pendaftaran. Karena pertimbangan ada durasi dan juga kebutuhan administratif di dalam proses pencalonan. Nah, itu juga disampaikan argumennya oleh KPU. Begini loh, kenapa 10 sampai 16. Ketika misalnya ada perubahan menjadi 19 sampai 25, publik berhak mendapatkan penjelasan yang sama. Karena kalau tidak ada penjelasan, soal tadi Kang Saan sebutkan transparansi, akuntabilitas, spekulasi itu akan muncul. Dan itu akan digoreng terus, apalagi kalau misalnya Pilpres kita mengalami keterbelahan kembali. Ini akan menjadi sesuatu yang tereskalasi sampai akhir. Jadi penjelasan terbuka kepada publik, menghadirkan meaningful participation, bahwa partisipasi itu jangan hanya diajak uji publik, disampaikan gagasan, diminta masukan, tapi ketika ada perubahan kebijakan, publik tidak dirasionalisasi. Itu kenapa terjadi. Nah, saya kira itu ya, dan yang terakhir, kita semua berharap bahwa aturan main itu tidak banyak berubah, Mas Radi, karena kepastian prosedur itulah sebagai salah satu kunci kepercayaan publik pada kepastian penyelenggaraan pemilu. Baik, saya sepakat sekali soal transparansi dan akuntabilitas, karena uang rakyat yang dipakai untuk penyelenggaraan pemilu ini tidak kecil. Ini pada 2022 aja sudah digelontorkan 3,1 triliun, kemudian 30 triliun ya kalau saya tidak salah pada 2023. Nah, nanti the next year adalah 37,4. Nah, ini tapi yang disepakati berapa nanti akan diketahui juga. Yang jelas kemungkinan akan ada sekitar 70-an triliun rupiah yang akan digelontorkan untuk pemilu 2024 ini, menuntut penyelenggara pemilu juga bisa transparan, akuntabel, dan mempertanggungjawabkan semua yang sudah uang rakyat yang sudah dikeluarkan, dan juga para peserta pemilu juga diharapkan bisa punya tanggung jawab yang sama untuk memberitahukan kepada publik dengan transparan dan akuntabel dana-dana pemilu, maksud kami dana-dana kampanye yang dipakai agar pemilu yang diselenggarakan di 2024 nanti bisa benar-benar dipercayai oleh rakyat. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, lalu Mbak Titi Anggraini dari Perludem, dan juga Komisioner KPU Bung Idam Holik telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai ketemu lagi. Baik, Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda. Di antaranya siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga alami kebutaan diperiksa kesehatannya. Hingga kini polisi pun belum menetapkan tersangka. Kami punya informasinya setelah jeda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le mineral. Ayah pulang. Saatnya tidur. Waduh, susah tidur nih. Stres banget. Ayah susah tidur. Ini ayah minum Fulas dulu. Susah tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas, mengatasi gangguan susah tidur. Ayah kerja dulu ya. Cari Fulus. Minum Fulas, tidur jadi pulas. Fulas, dari LAPI.
Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. X-Force. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Saudara, seorang siswi sekolah dasar di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga mengalami kebutaan SA bersama dengan keluarganya mendatangi Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik, Jawa Timur dan RSPHC Surabaya untuk pemeriksaan kesehatan. Didampingi unit PPA dan juga keluarganya, SA menjalani sejumlah pemeriksaan seperti visus dan juga CT scan sebelum dilakukan MRI di Rumah Sakit PHC Surabaya. MRI yang dilakukan berdasarkan rekam medis yang dikirim RSUD Ibnu Sina Gresik, yakni pemeriksaan bagian kepala, mata, serta ada beberapa organ lain. Hasil pemeriksaan MRI ini nantinya akan diserahkan ke RSUD Ibnu Sina sebagai rumah sakit utama yang menangani korban. Dikirim dari Rumah Sakit Ibnu Sina kepada kami untuk dilakukan MRI kepala. Kepala berdasarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Selain kepala ada lagi, Bu? Kepala termasuk difokuskan di mata. Oh, di mata ya. Dan beberapa hal yang lain. Jadi memang fokusnya, jadi di kepala itu kan ada beberapa organ ya. Oke. Beberapa organ, jadi semua yang terkait dengan keluhan yang diterima oleh pasien sekarang itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan dari kepala. Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani memastikan Pemkab Gresik akan terus mendampingi keluarga korban selama proses pemulihan kesehatan. Bupati juga akan membantu mencarikan sekolah yang menyenangkan agar korban ini bisa melanjutkan pendidikannya. Atensinya untuk otomatis ini kita dampingi, kita bawa psikolog, biaya ditanggung gimana? Jantung aman, kondisinya alhamdulillah sehat. Sekolahnya gimana? Sekolahnya insya Allah nanti kita carikan tempat yang menyenangkan.
Selain pemulihan fisik, ayah korban SA, siswi SD di Gresik, Jawa Timur yang mengalami kebutaan juga mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum. Keluarga meminta pendampingan dan perawatan medis karena anaknya kini mengalami trauma akibat penganiayaan. Lembaga Bantuan Hukum mendesak agar pihak sekolah kooperatif untuk mengungkap identitas pelaku. Sudah ada kedatangan pada LBHI untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Abdul Malik dan tim yang telah turut membantu saya dalam mendampingi proses hukum yang berlangsung sekarang. Sampai sekarang nggak berani ya sekolah ya? Iya. Setelah kejadian itu. Masih trauma. Mas, harapan keadilan apa yang diinginkan orang tua Mas dengan kejadian ini? Kesehatan dan pemulihan secara psikologisnya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari kasus perundungan yang mengakibatkan seorang siswi sekolah dasar buta, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Dedi Herianto. Selamat pagi, Dedi. Dedi, sampai saat ini apakah sudah diketahui hasil MRI dari korban, Dedi? Iya, baik, saudara, dapat saya sampaikan bahwa hasil dari MRI itu sendiri akan diumumkan atau dirilis pada hari ini. Namun kita masih menunggu jam berapanya, informasinya akan dirilis pada siang ini. Kenapa hasil MRI ini itu penting? Karena hasil MRI ini adalah salah satu variabel yang akan menentukan proses penyidikan yang dilakukan Polres Gresik. Karena hasil MRI ini nantinya hasilnya apakah benar mata kanan Ananda SA ini mengalami kebutaan atau hanya mengalami penurunan fungsi penglihatan atau juga karena lain. Nah, di hasil MRI ini nantinya juga akan terlihat apakah ada bekas-bekas luka seperti luka tusuk itu yang selama ini disampaikan korban SA karena adanya perundungan di sekolah. Itu yang penting intinya. Makanya kita sama-sama menunggu apakah itu hasilnya nantinya akan disampaikan oleh pihak dari Kapolres sendiri, akan merilis hasil MRI ini di Mapolres Gresik. Oke, jadi kita akan tunggu bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh Polres terkait dengan hasil MRI korban. Semoga tidak ada kerusakan yang begitu fatal dari hasil MRI korban ini untuk menentukan bagaimana proses penanganan medis selanjutnya. Dedi, bagaimana soal penyelidikan atau penyidikan kasus ini? Hingga kini belum juga diketahui siapa sebenarnya pelaku yang merundung korban ini, Dedi? Ya. Hingga hari ini juga tim penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti penguat dan sampai hari ini juga masih belum juga ada informasi hasil pengembangan penyidikan apakah sudah adanya ditemukan pelaku. Nanti juga akan kita coba gali pada saat rilis hasil MRI nanti di Mapolres Gresik. Apakah sudah ada, bagaimana perkembangan kasus ini sampai hari ini, apakah sudah ada pelaku yang menjadi tersangka dalam kasus perundungan ini. Oke, kita akan tunggu bagaimana keterangan resmi dari Polres Gresik. Yang kita tahu sampai saat ini belum ada penetapan satupun orang tersangka terkait dengan pelaku dari perundungan siswi sekolah dasar SA yang mengalami kebutaan akibat perundungan, akibat penganiayaan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Dedi Herianto melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Salah satu pemain futsal Kota Malang menendang pemain futsal Kabupaten Blitar di ajang Porprov Jatim 2023. Penendangan dilakukan saat korban berselebrasi sujud syukur usai berhasil mencetak gol.
Diduga pemain Kota Malang ini terpancing emosi setelah timnya kalah 5-0 dengan sengaja menendang bagian bahu pemain futsal Kabupaten Blitar yang sedang sujud syukur. Akibat tendangan itu, pemain futsal Kabupaten Blitar bernama Hanafi sempat mengalami cedera bahu. Tim futsal Kabupaten Blitar pun menyerahkan kasus ini ke Asosiasi Futsal Jawa Timur. Dari pemain Kota Malang yang bernama Muhammad Rafael Moreno itu menendang bagian bahu kanan. Akhirnya wasit memberikan kartu merah sama pemain tersebut. Dari hasil tersebut kami sepenuhnya menyerahkan hasil tersebut ke Komisi Disiplin Asosiasi Futsal Jawa Timur. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji meminta maaf dan menyesalkan atas perilaku pemain futsal Kota Malang yang menendang bahu pemain futsal Kabupaten Blitar saat pertandingan futsal Porprov Jatim ke-8 yang digelar pada 13 September lalu di Sidoarjo. Sutiaji meminta para atlet menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Atas nama pemerintah kota menjadi pembina dari KONI menyesalkan perbuatan-perbuatan yang demikian, karena sesungguhnya di awal ketika pemberangkatan sudah saya sampaikan, tolong bawa nama baik Arema, bawa nama baik Kota Malang, kamu harus bisa mengendalikan emosi ya, karena sebetulnya yang dicari dalam sebuah pertandingan itu adalah satu, semangat, yang kedua disiplin, yang ketiga bekerja kerjasama, dan yang tiga kalah pentingnya adalah fair play. Sementara menyikapi insiden tersebut, KONI Kota Malang menyesalkan pemain futsal yang menendang pemain lawan usai berhasil mencetak gol. KONI menegaskan atlet menerima sanksi, yakni larangan bermain selama 2 tahun di event resmi yang diselenggarakan oleh FFI dan AFP maupun AFK. Itu kita menerima atas sanksi yang diberikan kepada atlet kami untuk tidak boleh main selama 2 tahun di dalam perhelatan Porprov, itu kami menerima. Dan kami juga memberikan arahan, masukan, motivasi kepada atlet yang bersangkutan. Kita beralih ke sorotan selanjutnya. Sejumlah guru SMP Negeri 15 Kota Medan, Sumatera Utara mengaku diintimidasi dan gajinya ditunda oleh kepala sekolah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Penuhi kebutuhan cairan tubuh agar tubuh kita mampu menjalani segala kegiatan. Karena aktivitas yang luar biasa. Cakep Tomden! Kami memilih air minum yang nggak biasa. G-Water Natural Artesian dengan proses penyaringan alami, sehingga mengandung mineral alam yang dibutuhkan tubuh. Rasa G-Water yang ringan membuat badan jadi enteng dan segar. G-Water Natural Artesian rasanya ringan. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Expos. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay Olay terus. Gak nempel di gigi. Slay Olay. Saudara Komisi 2 DPR, pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sebelumnya, jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres sempat diwacanakan untuk maju ke 10 Oktober. Rapat konsultasi KPU dengan DPR dan pemerintah membahas rancangan peraturan KPU termasuk usulan pemajuan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres. Sebelumnya DPR mengelaborasi dua opsi jadwal pendaftaran Pilpres, yakni opsi pertama 10 hingga 15 Oktober dan opsi yang kedua 19 hingga 25 Oktober. Akhirnya opsi kedua yang disepakati. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Pemerintah? Sangat setuju. Oke, jadi 19 sampai 25 Oktober. Oke, kita sepakat ya? Oke. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah guru SMP Negeri 15 Kota Medan, Sumatera Utara mengaku diintimidasi dan gajinya ditunda oleh kepala sekolah. Dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Gak sewajarnya seperti ini. Surat panggilan 1 tidak alasan yang jelas. Kepala SMP Negeri 15 diduga mengintimidasi sejumlah guru di salah satu ruang kelas saat pertemuan antara guru dan kepala sekolah. Guru SMP Negeri 15 Kota Medan pun meluapkan emosinya sambil berteriak dan menangis setelah mendapat intimidasi dari kepala sekolah. Selain itu, mereka juga kecewa terhadap kepala sekolah yang menunda gajinya. Rekaman suara bahwa ibu itu mengizinkan saya untuk mengajar di luar. Selain itu saya mengajar di luar itu tidak bermasalah karena saya jelas itu ada di Dapodik. Saya bukan gelap-gelapan, itu sah. Dan yang mengajar di luar itu bukan cuma saya sendiri dari sekolah ini. Di matematika itu ada 3 orang. Dibuat surat panggilan 1, panggilan 2. Gak sewajarnya seperti ini. Surat panggilan 1 tidak berdasar, surat panggilan 2 pun tidak berdasar, surat panggilan 3 pun tidak berdasar.
Kisruh sejumlah guru SMP Negeri 15 Kota Medan, Sumatera Utara yang mengaku diintimidasi dan gajinya ditunda oleh kepala sekolah masih bergulir. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan menyatakan kasus ini tengah diinvestigasi oleh tim gabungan dari Dinas Pendidikan bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sumatera Utara. Dinas Pendidikan telah memberikan teguran dan sanksi atas tindakan kepala sekolah yang menahan gaji guru. Tetapi Dinas Pendidikan juga meneliti tuduhan indisipliner para guru yang dilaporkan kepala sekolah. Kedua belah pihak pun sudah dimediasi. Walaupun tindakan itu memang upaya untuk melakukan pembinaan, tapi tentu caranya kurang tepat ya. Kepada kepala sekolah kita juga berikan sanksi dalam bentuk teguran keras. Dan di tanggal 7 September 2023 kita sudah memediasi ya, kepala sekolah dengan guru-guru yang terimbas tindakan dari kepala sekolah. Wali Kota Medan meminta baik kepala sekolah maupun para guru SMPN 15 untuk diperiksa. Para guru di video viral itu diketahui juga mengajar di sekolah swasta selain di SMPN 15 Medan. Nah, di situ kita lihat memang gurunya ini mengajar di sekolah swasta. Dia ASN, dia mengajar di sekolah negeri di SMP Negeri 15, tapi jarang saya dapat informasinya, jarang masuk. Lebih milih ngajar di SMP swasta. Mungkin niat dari kepala sekolahnya ingin memberikan teguran, caranya mungkin juga salah. Nah, jadi kepala sekolah juga sudah kita berikan teguran, sudah dibayarkan, tapi jangan karena viral merasa paling benar, tidak. Gurunya juga saya minta diperiksa. Kalau memang disiplin berat, harus hukuman berat juga. Sebelumnya, beredar di media sosial, video sejumlah guru menangis karena merasa terintimidasi hingga mengalami keterlambatan gaji. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kebakaran di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah dipastikan tak berdampak pada pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo. Ditargetkan PLTS akan beroperasi bulan depan, menunggu keluarnya uji sertifikasi layak operasi. Informasinya akan hadir dalam Kompas Bisnis bersama Glenis Oktania. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Expos. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat.
keuangan lebih pasti. Sayoli terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Sayoli terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Ini minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Menurut Kementerian Pertanian, tanpa SDM yang andal, mustahil tujuan pembangunan pertanian nasional akan tercapai. Salah satu cara peningkatan SDM adalah mentransformasi peran petani sebagai peneliti pertanian. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional. Selengkapnya dalam Oase Indonesia, Kamis 21 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Pemerintah beberapa waktu terakhir terus mendorong hilirisasi terutama di sektor tambang. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mengatakan hilirisasi mesti dikembangkan sebagai bagian ekosistem industri, bukan per komoditas. Hal ini disampaikan dalam diskusi tantangan dan kebijakan hilirisasi di Indonesia yang digelar harian Kompas. Meski saat ini pemerintah telah meningkatkan nilai tambah mineral dari sumber daya alam dalam negeri, kelanjutannya juga perlu dipikirkan. Jangan sampai produk hilirisasi tak terserap di lokal dan juga pasar ekspor. Ujung-ujungnya malah membuat harganya anjlok. Kita coba sampaikan ya, kalau boleh jangan ditambah dulu. Tapi yang udah dapat izin lagi konstruksi bisa bangun ya itu tetap bisa dilanjutkan, karena kan kita juga harus memberikan kepastian ya, jangan yang udah kita keluarin izinnya itu juga dilarang, saya kira enggak. Tapi sekarang sih dari industrinya kalau saya lihat mereka juga sudah otomatis mengerem, karena ketika harganya sekarang udah turun, keekonomiannya kan pasti turun. Jadi kalau mereka untuk investasi baru juga lebih sulit ya dibandingin mungkin 3-4 tahun yang lalu. Jadi saya kira ini yang dimaksud, kita pengen juga jangan terjadi oversupply gitu. Kalau oversupply buat kita juga manfaatnya itu lebih rendah. Kompas Bisnis pagi ini juga menyoroti soal maraknya kebakaran di tempat pembuangan akhir. Salah satunya adalah TPA Jatibarang, Semarang. Sampai saat ini, saudara, masih ada asap tebal di TPA. Ini merupakan kondisi hari ketiga kebakaran TPA Jatibarang, Semarang. Salah satu kendala yang membuat pemadaman sulit dilakukan adalah hembusan angin yang kencang dan memicu tumpukan sampah terbakar kembali. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menyiapkan 3 unit mobil pemadam. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan waterbombing. Namun saat ini alatnya masih menunggu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, Solo. Dampak dari kebakaran ini, sekolah di dekat TPA diliburkan hingga 2 hari ke depan. Asap juga mengganggu pengendara kendaraan bermotor yang lewat di area TPA. Sekiranya ada asap di sana atau sekiranya ada api kecil, itu kita tindak lanjuti. Ya, sehingga untuk katakanlah untuk sampai dengan pendinginan ini sampai dengan sekian hari kita tidak bisa memprediksi, tapi indikatornya adalah sepanjang sudah tidak ada asap lagi. Karena terus terang saja di sana ada batu untuk sampah, gas dari tumpukan sampah yang bisa saja nanti keluar gas metannya. Yang ini yang perlu kita antisipasi. Masih dari Jawa Tengah, saudara, ada satu lagi TPA yang terbakar, yaitu TPA Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. Kita akan langsung lihat bagaimana penanganannya saat ini bersama jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho yang melaporkan langsung dari TPA Putri Cempo, Solo. Selamat pagi, Widi. Apakah kebakaran ini sudah bisa ditangani hingga pagi hari ini?
Ya, selamat pagi Glenis dan saudara. Hingga saat ini kebakaran di TPA Putri Cempo Solo masih berlangsung. Artinya, walaupun sudah ada waterbombing selama 2 hari, namun asap masih terlihat dari sisi timur dan utara Blok B TPA Putri Cempo yang terbakar sejak Sabtu lalu. Ini menandakan bahwa masih ada bara api ataupun api dalam skala kecil tapi berjumlah banyak, cukup banyak titiknya di Blok B ini di sisi timur dan utara. Dan setiap malam memang masih terlihat titik-titik api tersebut karena memang kondisi gelap sehingga memungkinkan untuk kita memantau titik-titik api. Tapi kalau dalam siang hari ini, seperti sekarang ini, pagi hari ini, yang terlihat hanya asap putih yang mengepul dari Blok B TPA Putri Cempo. Dan petugas pun sampai sekarang masih terus melakukan upaya pemadaman. 2 hari kemarin sudah dilakukan waterbombing dan saat ini kami belum melihat adanya helikopter dari BNPB yang melakukan waterbombing di TPA Putri Cempo ini. Namun petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran masih terus bersiaga untuk tetap melokalisir api agar tidak meluas ke area yang lain dan tetap berada di Blok B ini. Leni. Ya, bagaimana juga dengan pembuangan sampah masyarakat ke TPA ini dan kita tahu juga ada PLTSA di TPA Cempo ini. Apakah juga terganggu akibat kebakaran ini, Widi? Ya, Glenis, sampai saat ini kami memantau bahwa proses bongkar sampah di TPA Putri Cempo masih berjalan seperti biasa. Dan kita ketahui di Solo ini volume sampah setiap hari nyaris mencapai 300 ton. Artinya aktivitas ini kalau misalnya berhenti maka bisa dibayangkan berapa jumlah sampah yang menumpuk di luar TPA. Tapi sampai saat ini proses pembongkaran sampah di TPA Putri Cempo masih dilakukan dengan dialihkan ke blok lain. Karena memang masih ada beberapa lahan yang tersedia untuk menampung sampah-sampah dari kota Solo, di mana mayoritas adalah sampah rumah tangga. Dan tentunya ini mayoritas adalah sampah organik yang langsung bisa ditumpuk di Blok A maupun blok-blok lainnya yang ada di TPA Putri Cempo ini. Sementara untuk terkait PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah memang baru dioperasikan penuh pada bulan Oktober mendatang. Dan saat ini masih dilakukan uji coba serta pengeringan sampah yang dibutuhkan sebagai bahan untuk PLTSA, sehingga operasionalnya belum bisa dikatakan terganggu karena memang belum beroperasional penuh. Hanya saja ada kekhawatiran jika sampah ini nanti terbakar habis, maka pengelola PLTSA harus mencari bahan sampah yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik dari daerah lain. Tapi untuk sejauh ini kami memantau di lokasi memang masih mencukupi untuk operasional, di mana dalam waktu 1 hari dibutuhkan setidaknya 500 ton sampah non-organik sebagai bahan untuk PLTSA di Putri Cempo ini. Lenis. Ya, diharapkan penanganan kebakaran ini bisa segera dituntaskan atau bisa dipadamkan sepenuhnya untuk kebakaran di TPA Cempo supaya juga sampah ini bisa terdistribusikan dengan baik juga. Terima kasih Widi Nugroho atas laporan Anda. Dan saudara, setidaknya ada 4 tempat pembuangan akhir sampah terbakar dan sulit dipadamkan. Budaya mengelola sampah di Indonesia mesti dimulai dilakukan. Salah satunya dengan memilah sampah dari rumah tangga hingga TPA. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoko. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh oh oh, Oreo. Wo oh oh oh, Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan.
Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dan saudara, setidaknya ada 4 tempat pembuangan akhir sampah terbakar dan sulit dipadamkan akhir-akhir ini. Budaya mengelola sampah di Indonesia mesti mulai dilakukan, salah satunya dengan memilah sampah dari rumah tangga hingga TPA. Lantas bagaimana memulai budaya ini? Kita akan berbincang bersama Nadia Maulina, founder Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah. Selamat pagi, Mbak Nadia. Selamat pagi. Ya, ini Mbak kan lagi hype juga ya, lagi jadi sorotan beberapa tempat pembuangan sampah akhir ini terbakar. Tentu kita juga perlu ya berupaya agar bisa mengelola sampah kita itu mulai dari rumah. Apa sih Pak tantangannya gitu? Boleh ceritakan juga tentang komunitas pilah sampah ini berada di mana dan apa yang dikerjakan begitu? Oke, Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah kami berada di Tangerang Selatan, tepatnya berada di BSD. Jadi kegiatan utama kami adalah pertama mengajak sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat dari seluruh Indonesia untuk mulai peduli dan bertanggung jawab atas sampahnya. Nah, di sini kami berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan sebuah fasilitas berupa tempat untuk menampung sampah daur ulang mereka yang nantinya akan diproses lanjut untuk didaur ulang. Selain itu kami juga berusaha membantu masyarakat yang sudah ingin mengurangi sampah dari rumah mereka dengan menyediakan produk-produk yang sifatnya berupa refill gitu. Jadi masyarakat bisa datang kemudian mengisi produk cairan pembersih di rumah edukasi, dan kami juga sangat fokus di bidang edukasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Oke, jadi selain sebagai tempat untuk pengumpulan sampah daur ulang, ada juga refill untuk beberapa cairan pembersih. Nah, ini kan sudah berdiri sejak 2020 ya Mbak, kurang lebih 3 tahun. Apa saja sih kendala yang dialami? Oke, jadi kalau kendala kami sebagai komunitas yang independen adalah yang pertama bagaimana menyediakan fasilitas tersebut, fasilitas yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, bisa diakses secara fleksibel baik dari segi waktu maupun dari segi lokasi gitu. Jadi kami mencari lokasi tadi untuk masyarakat supaya bisa menyetorkan sampah daur ulangnya itu bisa setiap hari, kemudian di waktu-waktu yang kapanpun mereka bisa setorkan. Kemudian
Kalau dari sisi untuk mengedukasi, ternyata saya juga baru menyadari bahwa masyarakat saat ini tuh sudah banyak yang mulai peduli, dan bukan sekedar peduli, tapi juga mereka mau berbuat lebih. Mereka mau berbuat aksi, yaitu melakukan pemilahan sampah dari rumah dan mengurangi sampahnya masing-masing dari rumah. Tapi memang mungkin tempat untuk daur ulang ini masih terbatas ya Mbak. Nah, bicara soal sampah begitu ya, yang mungkin di wilayah komunitas Pilah Sampah ini kelola gitu ya. Apakah sampah ini jumlahnya terus bertambah setiap tahun? Sangat bertambah Mbak. Jadi di 2 tahun pertama kami berhasil mengumpulkan total sampah dalam 1 tahun itu sebesar 3,5 ton, dan di tahun kedua kami berhasil mengumpulkan 10,5 ton. Gitu. Jadi dengan adanya kampanye lingkungan yang kami lakukan, dengan adanya edukasi baik secara online maupun secara offline, itu alhamdulillah berhasil membuat masyarakat untuk ikut bergerak melakukan pemilahan sampah, dan kemudian mau ikut menyetorkan sampahnya ke rumah edukasi komunitas Pilah Sampah. Mayoritas ini sampah yang didonasikan ini apa ya bentuknya Mbak? Yang paling banyak memang plastik. Kalau untuk yang paling banyak itu plastik, yang kedua adalah yang seperti kertas dan kardus, dan yang ketiga baru yang seperti besi, kemudian kaca. Oke, itu kan sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya Mbak. Kalau untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, apakah juga bisa didonasikan? Kami belum bisa untuk hal itu. Jadi kami memang ada jenis-jenis yang bisa kami terima dan yang tidak kami terima. Tapi untuk sampah rumah tangga itu sebagian besar bisa kami terima. Oke, nah ini menjadi menarik ya catatannya, kita bisa untuk mulai memilah sampah. Lantas juga boleh dibagi tipsnya begitu ya Mbak. Bagaimana sih proses setelah warga menaruh sampah yang sudah dipilah ini diapakan begitu? Jadi setelah masyarakat melakukan pemilahan dari rumah, kemudian menyetorkannya ke rumah edukasi, nanti di rumah edukasi akan dilakukan pemilahan yang lebih detail lagi. Jadi pembagian kategori sampah itu memang sangat banyak jenisnya, dan nanti setelah itu kami bekerja sama dengan mitra. Nah, dari rumah edukasi sampah-sampah akan diangkut oleh mitra dan akan kembali dipilah lagi menjadi jenis-jenis yang lebih detail, dan akhirnya nanti itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam pabrik daur ulang. Tadi juga kan Mbak bilang bahwa sebenarnya ada peningkatan ya jumlah sampah dari 3,5 ton hingga 10 ton begitu ya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, apakah ini juga dilakukan sosialisasi atau jemput bola ke masyarakat untuk bisa mengajak memilah sampah Mbak? Oke, untuk 3 tahun pertama kami masih sifatnya menerima sampah. Jadi itu adalah sampah yang dikirimkan secara aktif oleh masyarakat ke rumah edukasi. Jadi kan itu menunjukkan bahwa masyarakat memang betul-betul punya minat dan punya tanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, dalam tahun ini rencananya insya Allah kami akan melebarkan program kami, yaitu untuk menjemput sampah ke sumber. Jadi bisa ke sekolah, ke rumah, ataupun ke kantor. Oke, nah ini menarik. Nah, lantas boleh juga dibagi nih, mungkin masyarakat juga ya ada yang ingin mau memulai memilah sampah, tapi tuh bingung apa ini harus dilakukan, sampah yang mana yang setidaknya perlu untuk mulai dipikirkan di daur ulang seperti apa. Boleh dibagi tipsnya untuk mulai memilah sampah, Mbak? Baik, kalau untuk mau mulai, saya selalu menyarankan yaitu sediakan dulu tempat untuk penampungannya. Menampungnya itu sebanyak 3 jenis. Jadi bedakan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Nah, untuk jenis-jenis tersebut apa saja jenisnya bisa sebenarnya itu sudah banyak ya kita bisa cari informasi sendiri. Jadi selalu dipisah ketiga jenis tersebut. Nah, untuk sampah yang bisa didaur ulang yang nantinya akan masuk ke pabrik daur ulang itu adalah kategori yang anorganik. Nah, itu memang kita perlu tahu kemana nih harus disetorkan. Nah, di Instagram komunitas Pilah Sampah kami menyediakan informasi banyak sekali bank sampah dan organisasi baik dari swasta maupun startup dan komunitas yang bisa membantu menerima jenis sampah daur ulang tersebut.
Nah, untuk sampah organik, kami mendorong masyarakat untuk bisa mengelolanya dari rumah. Yang paling mudah bisa dengan membuat kompos atau dengan menyediakan lubang biopori. Jadi semua jenis sampah organiknya bisa dimasukkan. Nah, untuk jenis sampah residu yang memang tidak bisa tertangani, tidak bisa didaur ulang, itu memang itu memang bisa diserahkan ke petugas kebersihan yang nantinya akan dibawa ke TPA. Jadi dimulainya dari ketiga itu, untuk sampah anorganik yang akan disetorkan, kondisinya harus selalu dalam keadaan bersih, kering, dan terpilah supaya tidak mencemari jenis-jenis sampah yang lain. Oke, ini menjadi catatan juga ya kalau mulai sudah ada plastik-plastik, botol mungkin ya dicuci terlebih dahulu, keringkan, baru dipisahkan, nanti mungkin berkala 1 minggu sekali ya untuk bisa diserahkan ke bank sampah terdekat atau juga bisa ke komunitas pilah sampah di wilayah Tangerang Selatan. Baik, terima kasih Mbak Nadia Maulina, founder Rumah Edukasi Komunitas Pilah Sampah telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Dan saudara, tetaplah bersama kami, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi sidang perkara korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB kembali digelar hari ini dengan agenda pledoi atau nota pembelaan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Angsaku. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh.
Menurut Kementerian Pertanian, tanpa SDM yang andal, mustahil tujuan pembangunan pertanian nasional akan tercapai. Salah satu cara peningkatan SDM adalah mentransformasi peran petani sebagai peneliti pertanian. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional. Selengkapnya dalam Oase Indonesia, Kamis 21 September pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang perkara korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB kembali digelar hari ini dengan agenda pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Sebelumnya dalam tuntutan jaksa, Lukas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana korupsi. Mantan orang nomor 1 di Papua ini dituntut 10 tahun 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan penerimaan suap dan juga gratifikasi. Selain pidana penjara, Lukas NMB juga dijatuhi tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah 47 miliar rupiah. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang akan melaporkan jalannya sidang dari Lukas NMB. Taufik, kuasa hukum NMB ini sempat membacakan keberatan sesaat tuntutan jaksa dibacakan pekan lalu. Nah, hal ini apakah nanti juga akan jadi bagian dari pledoi dari Lukas NMB? Ya, Radi dan juga saudara, memang benar apa yang akan menjadi keberatan atau nota pembelaan dari Lukas NMB dan juga tim penasihat hukumnya pada hari ini adalah akan berfokus pada hal-hal yang dirasa tidak setuju oleh tim penasihat hukum Lukas NMB pada persidangan putusan, pada sidang putusan maksud kami pada beberapa hari yang lalu atau pada minggu lalu. Dan diantaranya adalah yang pertama adalah terkait saksi, saudara. Kuasa hukum dari Lukas NMB yaitu OC Kaligis mengatakan bahwa tim kuasa hukum Lukas NMB akan berfokus kepada 17 saksi fakta yang menurut mereka ke-17 saksi fakta ini bisa dibilang tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Lukas NMB ini terlibat suap dan juga gratifikasi. Dan juga Cikaligis juga sempat menyayangkan dikarenakan pihak KPK mengklaim sudah memeriksa sekitar 184 saksi, lalu saat memasuki proses penyidangan mengatakan bahwa akan mendatangkan sekitar 40 saksi, namun saat proses persidangan hanya menghadirkan sekitar 17 saksi. Dan itu adalah saksi-saksi yang nantinya akan menjadi salah satu pembelaan dari tim penasihat hukum Lukas NMB untuk sidang nota pembelaan pada hari ini. Selain juga nota pembelaan juga pihak dari tim penasihat hukum Lukas NMB juga bisa dibilang ini menangkis terkait tuduhan mengenai Lukas NMB yang dikatakan gemar melakukan berjudi itu tentu saja akan dibantah oleh tim penasihat hukum Lukas NMB. Seperti yang diketahui saudara, tim penasihat hukum Lukas NMB menolak atau merasa keberatan terkait putusan maksud kami tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada tanggal 13 September yang lalu. Pihak dari kuasa hukum merasakan kecewa dikarenakan apa yang ada di dakwaan dan juga apa yang ada di dalam putusan ini mirip-mirip seperti itu dan mengabaikan proses persidangan yang ada, sehingga tentunya nanti untuk apa hal yang dititikberatkan terkait nota pembelaan pada hari ini akan lebih berfokus terhadap saksi fakta. Radi. Ya, Taufik, Anda tadi juga sempat menyinggung beberapa tuntutan yang memberatkan, tapi poin-poin yang Anda catat, tuntutan yang memberatkan Lukas NMB ini apa saja? Ya, Radi dan juga saudara, memang salah satu hal yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menuntut Lukas NMB pada pekan lalu adalah ada beberapa hal yang memberatkan dan juga ada yang meringankan. Beberapa hal yang memberatkan diantaranya yang pertama adalah Lukas NMB dinilai tidak sopan selama proses persidangan, sehingga ini menjadi hal yang memberatkan Lukas NMB. Lalu yang kedua adalah Lukas NMB dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangannya selama proses persidangan. Dan yang ketiga adalah Lukas NMB tidak mendukung program pemerintah adalah untuk memberantas korupsi. Dan hal-hal yang meringankan Lukas NMB, yang pertama adalah Lukas NMB tidak pernah dihukum, dan yang kedua adalah memiliki tanggungan keluarga. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Lukas NMB pada minggu lalu pada tanggal 13 September 2023 tepatnya dijatuhi tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK adalah yang pertama dituntut penjara selama 10 tahun 6 bulan, lalu juga
dikenakan denda 1 miliar rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti senilai 47,8 miliar yang harus dibayarkan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan jika tidak mampu dibayarkan, maka harta dan asetnya akan disita dan kemudian dilelang. Dan juga apabila tidak dapat atau memenuhi uang penggantinya, maka akan diganti dengan pidana 3 tahun. Lalu juga Lukas NMB dituntut untuk pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Dan untuk saat ini, saudara, kita memang masih menunggu proses persidangan dari Lukas NMB karena menurut jadwal dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang Lukas NMB ini akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruangan Prof. Muhammad Ali yang kurang lebih akan berlangsung sekitar 1 jam lagi. Dan nantinya sidang akan dipimpin secara langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, dibantu oleh Hakim Anggota 1 Denny Arsan Fartika dan juga Hakim Anggota 2 Ali Muhtarom. Dan saat ini kita masih menunggu proses persidangan yang akan segera berlangsung, Radi. Ya, jam 10 nanti apakah nanti hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan bisa dieliminir atau bisa dinetralisir oleh pledoi atau pembelaan yang akan dibacakan oleh Lukas NMB. Kita akan tunggu bersama jam 10 nanti. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Saudara, ke sorotan selanjutnya, Komisi 2 DPR, pemerintah dan juga KPU akhirnya menyepakati jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres mulai 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Sebelumnya, jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres ini sempat diwacanakan untuk maju ke 10 Oktober. Kesepakatan ini adalah hasil dari rapat konsultasi KPU dengan DPR dan juga pemerintah pada Rabu sore. Rapat membahas rancangan peraturan KPU termasuk usulan pemajuan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres. Sebelumnya jadwal pendaftaran Capres-Cawapres adalah pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dan dalam rapat ini ada 2 opsi jadwal pendaftaran, yakni opsi pertama 10 hingga 15 Oktober dan opsi kedua 19 hingga 25 Oktober. Dan akhirnya opsi kedua yang disepakati. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Pemerintah? Sangat setuju. Oke, jadi 19 sampai 25 Oktober. Oke, kita sepakat ya? Oke. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil Irwan Musri sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. CEO Time International Irwan Musri datang untuk memenuhi pemanggilan penyidik KPK. Ia diperiksa bersama 4 orang saksi lainnya. Dan Irwan mengaku hanya memberi keterangan dan memastikan tidak ada transaksi jual beli dengan Eko Darmanto. Sementara itu, meski KPK belum menahan Eko Darmanto, KPK telah menetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan juga TPPU. Hanya memberikan keterangan mengenai turun dong, misalnya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK, mungkin mereka yang akan memberi keterangan. Tapi KPK mengenal Pak Eko Darmanto. Sorotan selanjutnya, pengasuh panti asuhan di Medan, Sumatera Utara diduga mengeksploitasi anak melalui tayangan di media sosial. Pengasuh panti asuhan tampak menyuap bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur saat dini hari. Netizen pun geram karena pengasuh itu diduga mengeksploitasi anak agar mendapat saweran dari live TikTok. Upaya menegur pemilik akun TikTok tidak digubris. Netizen pun melaporkan panti asuhan itu. Dinas Sosial Kota Medan pun menggerebek panti asuhan pada Selasa malam, 19 September. Diduga panti asuhan itu mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Mereka diduga mengais belas kasihan lewat anak asuh demi mendapatkan saweran saat siaran langsung. Dari hasil pemeriksaan di panti asuhan itu tidak mengantongi izin alias ilegal. Selain itu, Wali Kota Bobi Nasution meminta Dinas Sosial untuk mengecek seluruh panti asuhan yang ada di Kota Medan. Kita lihat dulu, ini apakah ada unsur kesengajaan atau memang ketidaktahuan. Tentunya kalau ketidaktahuan, tentunya kami melalui dinas
DP3PM ini akan coba masuk ke panti asuhan, khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita, bagaimana konsumsi nutrisi, konsumsi makan yang diperbolehkan dari umurnya masing-masing. Setelah jeda kami punya informasi lainnya. Jakarta International Stadium atau JIS batal jadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya yang akhirnya dipilih FIFA dan juga Indonesia. Kami segera kembali. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pang Seko. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy, manis asam, cuy, manis asam, cuy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy, manis asam, cuy, manis asam, cuy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Terima kasih
kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dipilih sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Dan berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dengan FIFA, Jakarta International Stadium atau JIS tidak jadi sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17 2023. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, penentuan venue pembukaan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya didasari pada kesepakatan antara Indonesia dengan FIFA. Alasan mengapa Stadion Gelora Bung Tomo yang dipilih adalah untuk mengejar target pemerataan penonton di tiap kota. Ada pemikiran pembukaan itu di Jakarta, tetapi setelah pembagian grup dan itu tercermin, ya memang mau tidak mau, ya FIFA mengambil posisi kan ini yang namanya penonton harus tersebar, tidak mungkin terpusat. Nah itulah kenapa kemarin setelah pengundian makanya ada keputusan pembukaan di Surabaya, dan di Surabaya yang memang hanya satu grup, akhirnya tim nasional. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya terus berbenah terkait sarana dan prasarana Stadion Gelora Bung Tomo jelang Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Pemkot Surabaya juga menargetkan finishing persiapan Stadion Gelora Bung Tomo selesai pada pekan kedua Oktober mendatang. Pembenahan ini meliputi segala fasilitas baik di luar maupun di dalam stadion, mulai dari kebersihan toilet, lantai tribun penonton hingga ketersediaan musola untuk tempat beribadah. Akhirnya Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia juga. U17 ya. Walaupun masih U17, tapi kita harus support bersama, mudah-mudahan atlet-atlet sepak bola kita bisa berjaya di Piala Dunia U17. Dan kita juga punya apresiasi buat PSSI, harus diapresiasi. Ya, pastinya. Pak Erick Thohir sekarang giat banget untuk memajukan sepak bola Indonesia yang katanya juga mau jadi bakal calon wakil presiden. Oh iya, betul. Nanti kita akan lihat, katanya jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti bertemu. Dan saudara, akhir dari Sapa Indonesia Pagi tadi, berita sepak bola kita akhiri sampai di sini. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Sapa Indonesia Pagi. Saya Radhi Saputro. Dan saya Adisti Larasati pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Merasa kesepian nggak? Kalau kesepian sih pasti ada ya. Banyak orang tua ketika dia sibuk, maka kompensasi memberikan privilege. Saya nggak mau. Itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Pesan saya satu, jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Anak istri saya tidak akan saya libatkan. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan publik. Ya. Bahaya. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 21 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Oase Indonesia, dipersembahkan oleh Sebagai negara agraris, Indonesia terus mengembangkan modernisasi di sektor pertanian dan perkebunan.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah karena sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menaikkan ekspor. Petani Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan dituntut mampu meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman, juga memperbaiki kualitas dan menekan ongkos produksi pertanian nasional. Oleh karena itu, di masa kini, petani harus bertransformasi selaras dengan kemajuan teknologi dan inovasi pengetahuan. Jadi petani itu harus cerdas sehingga dia mampu bertani dengan cara-cara yang cerdas. Nah, kalau dengan cara-cara yang cerdas pasti produktivitas itu bisa kita genjot. Kemudian kualitas juga bisa kita tingkatkan, bahkan ongkos produksi juga bisa kita tekan. Begitu. Nah, jadi yang dituntut dari petani itu adalah bagaimana dia mengimplementasikan inovasi teknologi itu. Di saat yang sama tentu saja jangan hanya puas ya di produksi. Petani juga harus melihat ke yang lebih hilir di olahan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 menyebutkan kurang lebih terdapat 33 juta petani Indonesia. Dalam jumlah tersebut, 70% petani berada pada usia 45 tahun ke atas yang sebagian besar lulusan sekolah dasar. Untuk petani milenial lulusan perguruan tinggi berada di angka 30%. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemerintah, namun tidak menghalangi pertanian Indonesia untuk maju dalam pengetahuan dan teknologi. SDM itu kontribusinya terhadap peningkatan produktivitas itu 50%. Jadi sesungguhnya ya pembangunan pertanian itu harus dimulai dari SDM-nya. Lihat negara-negara maju, sebut saja China, Jepang, ya, Korea, negara-negara Eropa, Amerika. Itu memang SDM-nya keren mereka. Jadi pembangunan pertanian itu bukan ausin, bukan pupuk, bukan benih kalau menurut saya. SDM-nya dulu beresi. Kalau SDM-nya bagus, SDM-nya itu high level, itu dengan sendirinya dia bisa mikir sendiri bagaimana caranya menggenjot produktivitas. Bahkan dia bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru. Petani kini langkah demi langkah bertransformasi dalam peran, citra, maupun kinerjanya. Petani Indonesia harus punya tujuan lebih besar, tidak hanya sekadar menyejahterakan keluarga, namun juga membangun sistem pertanian negara yang lebih kuat. Yakin saya bahwa petani itu orangnya pintar-pintar. Kenapa? Karena dari nenek moyangnya dan belajar dari pengalaman. Ya, learning by experience ya. Jadi yang terpenting bagi mereka ini adalah bagaimana sebenarnya bisa hidup sejahtera dari pertaniannya, bisa nyekolahkan anaknya, sampai kadang-kadang mimpi mereka anaknya bisa ke perguruan tinggi dan dicita-citakan supaya jangan petani lagi gitu. Jadi momok petani miskin itu membuat generasi pinternya itu, mudanya itu harus keluar dari pertanian ya. Nah, oleh sebab itu kita harus rubah image. Jangan ada image lagi kalau petani itu miskin ya. Nanti lari orang pinternya itu ke kota kemana. Salah satu cara pemerintah memacu petani untuk semakin berinovasi dalam pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui kehadiran pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture. Program Kementerian Pertanian ini bertujuan memacu cara kerja petani agar lebih modern dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta meningkatkan pendapatan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jadi Climate Smart Agriculture itu ya pertanian cerdas iklim. Jadi intinya adalah pertanian yang mampu mengatasi ya, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini tidak bisa dicegah, nggak bisa ditahan. Dia tetap terjadi. Nah, kita harus melakukan adaptasi. Ya. Artinya kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu.
Demi percepatan modernisasi di bidang pertanian untuk menciptakan para petani peneliti, perguruan tinggi juga ikut berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Sinergi ini selaras dengan keinginan para petani yang terus ingin menyesuaikan diri beradaptasi pada sistem pertanian modern. Jadi bisa kita lihat bahwa petani pun sebenarnya bergairah. Petani itu memiliki kemampuan yang kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan, kan? Jadi mereka terus melakukan, kalau dulu kan nenek moyang kita kan gitu kan, mengapa beberapa varietas lokal itu sedemikian bagus, karena mereka melakukan itu, petani sekaligus peneliti. Gairah petani untuk berinovasi dan beradaptasi dalam sistem pertanian modern ditunjukkan oleh sekelompok petani peneliti yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim P2TPI Indramayu, Jawa Barat. Para petani ini secara teratur mengukur curah hujan di sawah setiap hari sepanjang tahun. Dan kini mereka mampu meningkatkan produktivitas dan terhindar dari kegagalan panen akibat perubahan iklim. Nah ini alat ini yang ngukur. Nanti kalau hujan kita masukin alat itu ke omplong lah. Ini namanya omplong lah. Masukin, kita lihat itu apa bekas basahan airnya itu. Nanti kita ukur ke penggaris. Nah baru kita tulis untuk hari ini tuh bahwa curah hujan tuh segini. Terus juga ikut surat dengan data-data lain dari ekosistemnya, dari tanamannya, dari keadaan lahannya, semuanya kita harus tunggu. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Nah ini alat ini yang ngukur. Nanti kalau hujan kita masukin alat itu ke omplong lah. Ini namanya omplong lah. Masukin, kita lihat itu apa bekas basahan airnya itu. Nanti kita ukur ke penggaris. Nah baru kita tulis untuk hari ini tuh bahwa curah hujan tuh segini. Terus juga ikut surat dengan data-data lain dari ekosistemnya, dari tanamannya, dari keadaan lahannya, semuanya kita harus tunggu. Di pagi hari, biasanya petani berangkat dari rumah membawa peralatan pertanian, seperti cangkul ataupun arit. Namun salah satu petani di Indramayu, Condra, membawa peralatan yang berbeda. Peralatan yang dibawanya yaitu pena, penggaris, sebilah bambu, dan buku tulis. Kegiatan yang dilakukan Condra bukanlah mencangkul sawahnya, melainkan mengukur curah hujan. Nah ini kan alat pengukurnya nih, alat pengukur curah hujan nih. Kita tuh tahu dari alat pengukur ini nih. Nanti kalau memang ada hujan malam atau itu tuh kita patokannya itu mengukur itu antara jam 6.30
sampai jam 7.30. Itu tuh patokan ukurannya tuh. Nah ini alat ini yang ngukur. Nanti kalau hujan kita masukin alat itu ke omplong lah. Ini namanya omplong lah. Masukin, kita lihat itu apa bekas basahan airnya tuh. Nanti kita ukur ke penggaris. Nah baru kita tulis untuk hari ini tuh bahwa curah hujan tuh segini. Terus juga ikut surat dengan dari data lain, dari ekosistemnya, dari tanamannya, dari keadaan lahannya, semuanya kita harus semula. Data curah hujan setiap harinya dikumpulkan oleh petani dengan cara yang sederhana, berpatokan pada angka yang telah disepakati sebagai besaran ukuran curah hujan. Kalau angka misalnya menunjukkan apa hujan itu 1 atau katakan 1 sampai 2 itu termasuknya hujannya gerimis namanya. Tapi kalau 3 sampai 7 itu hujannya ringan. Nah dari 7 sampai ke 12 itu sedang, 12 sampai ke 20 itu besar, nah kalau 20 ke 25 itu lebat. Nah di atas 25 itu kita punya patokan bahwa itu hujannya lebat sekali itu. Dari 25 ke atas sampai 100 itu lebat sekali namanya. Bukan hanya Condra yang menjelma menjadi petani peneliti pengukur curah hujan. Terdapat lebih dari 100 orang petani yang tersebar di seluruh Kabupaten Indramayu tergabung dalam Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim P2TPI. Dan di balik kemandirian para petani pengukur curah hujan, ada sosok berjasa yang membuat metode ini menjadi andalan guna memperkuat sistem pertanian Kabupaten Indramayu. Yaitu Yunita Triwardani Winarto, Profesor Emeritus Antropologi Universitas Indonesia yang menginisiasi dan terus mendampingi para petani peneliti tersebut hingga saat ini. Metodenya adalah belajar bersama-sama, partisipatoris, dengan memosisikan petani sebagai peneliti. Jadi saya kan hanya sebagai pendamping. Jadi menjadikan mereka itu sebagai pengamat yang sudah juga mereka pelajari sebelumnya ya. Mengukur curah hujan yang jasa layanan iklim yang pertama kali itu melalui praktek langsung gitu. Ayo mengukur curah hujan caranya begini ya kan. Lalu kita sama-sama malah yang membuat alat ukur curah hujan itu silindris, itu juga petani Indramayu. Tapi kemudian sudah disetujui oleh pakar itu. Yunita ingin agar pengumpulan data curah hujan bisa menjadi budaya yang nantinya bisa sebagai acuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Jadi mengubah tradisi lisan ya, mengingat dan lisan, dan mereka mencatat paling hasil panen gitu ya, dengan harus mencatat data. Itu suatu perubahan bagi saya sebagai antropolog ya, perubahan budaya ya yang signifikan, karena kemampuan menulis itu berarti mereka bisa punya data yang tertulis, dan data itu bisa disimak kapan saja. Transformasi sekelompok petani menjadi peneliti ini dengan harapan mampu mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim yang tidak terduga. Sejak mempelajari ilmu agrometeorologi pada 2009 lalu, data yang dikumpulkan menjadi patokan dan rujukan untuk memutuskan kapan mulai menanam, mengantisipasi hama, penyakit, kekeringan, maupun banjir di masa yang akan datang. Sebetulnya petani-petani kita itu kan penasaran dengan pembelajaran iklim itu. Penasarannya karena apa ya, sebetulnya mereka awalnya tidak paham tujuan daripada mengukur curah hujan, kemudian mengamati, tapi akhirnya ketika sudah ada hasil bahwa oh iya, artinya dipelajari membuat grafik, coba diajari ada
ada skenario musiman. Akhirnya lama-lama kan akhirnya memahami, dan setelah memahami akhirnya petani itu banyak berkreasi dengan eksperimen-eksperimen. Akhirnya petani itu merasa bahwa ilmu ini sangat penting, ini harus kita pelajari, sehingga petani itu harus bisa mandiri gitu, artinya tidak ketergantungan pihak lain. Keberadaan petani pengukur hujan menjadi investasi berharga jangka panjang dalam memperkuat pertanian Kabupaten Indramayu yang dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten Indramayu mampu memproduksi padi sebanyak 1,49 juta ton pada tahun 2022. Dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indramayu sebesar 19,58%. Para petani pengukur hujan ikut menyumbangkan produksi padi dengan menghasilkan 4 ton dalam sekali panen, dari sebelumnya 2,8 ton, dan bisa menjamin 2 kali panen padi dalam setahun tanpa gagal. Kami sangat apresiasi juga terhadap perkumpulan tersebut, gitu kan, atas upayanya untuk istilahnya memperoleh inovasi terhadap gagasan-gagasan mereka, gitu, sehingga gagasan-gagasan tersebut akan kami sosialisasikan terhadap kelompok-kelompok tani melalui para PPL kami dan juga kepala UPTD kami yang ada di 31 kecamatan, gitu, sehingga inovasi yang mereka miliki dapat disebarluaskan dan diimplementasikan terhadap kelompok tani yang ada di Indramayu. Petani yang bertransformasi menjadi peneliti dengan inovasi yang memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional dan kemandirian pertanian tidak hanya ada di Indramayu. Jambi juga memiliki para petani cerdas akan inovasi ilmu pengetahuan yang mengubah lahan gambut menjadi produk ekonomi bernilai tinggi. Nah, ini alat ini yang ngukur. Nanti kalau hujan kita masukin alat itu ke omplong lah, ini namanya omplong lah. Masukin, kita lihat itu bekas basahan airnya itu. Nanti kita ukur ke penggaris. Nah, baru kita tulis untuk hari ini tuh bahwa curah hujan tuh segini. Terus juga ikut surat dengan data-data lain dari ekosistemnya, dari tanamannya, dari keadaan lahannya, semuanya kita harus tunggu. Alam pernah merasa kesepian nggak? Kalau kesepian sih pasti ada ya. Banyak orang tua ketika dia sibuk, maka kompensasi memberikan privilege. Saya nggak mau. Itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Pesan saya satu, jangan sentuh soal cerita uang dan kenikmatan. Anak istri saya tidak akan saya libatkan. Tidak akan dilibatkan dalam keputusan publik. Ya. Bahaya. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 21 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Nah, ini alat ini yang ngukur. Nanti kalau hujan kita masukin alat itu ke omplong lah, ini namanya omplong lah. Masukin, kita lihat itu bekas basahan airnya itu. Nanti kita ukur ke penggaris. Nah, baru kita tulis untuk hari ini tuh bahwa curah hujan tuh segini. Terus juga ikut surat dengan data-data lain dari ekosistemnya, dari tanamannya, dari keadaan lahannya, semuanya kita harus tunggu.
fungsi lahan memberi andil besar terhadap perubahan iklim di bumi ini. Oleh karena itu, pengendalian perubahan iklim mutlak dilakukan oleh semua pihak. Provinsi Jambi misalnya, ambil bagian mengendalikan perubahan iklim dengan pemulihan hutan dan mempertahankan lahan gambut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, para petani meneliti pemanfaatan lahan gambut sebagai upaya mempertahankan lahan sekaligus menyejahterakan petani sekitar, yaitu dengan menanam kopi tunggal Liberica komposit. Kenapa kami menanam Liberica? Karena lahan gambut itu hama penggerek buah itu sangat cepat berkembang, mungkin dikarenakan cuaca panas kan. Untuk kopi yang lain yang pernah kami ataupun orang tua kami tanam dulu, itu semuanya gagal karena gagal panen, karena penggerek buah. Nah, kami tanam kopi Liberica ini dengan kopi yang tahan juga di lahan gambut, dengan buah yang besar, cangkang kopinya yang keras, itu membuat kopi Liberica bertahan dari serangan penggerek buah. Cari yang agak lebat ya. Inovasi kopi dari lahan gambut ini awalnya tidak mudah diterima masyarakat karena memiliki rasa yang tidak biasa dan berbeda dari kopi pada umumnya. Namun, para petani mencari solusi dengan terus mengembangkan inovasi pengetahuan dan teknologi agar kopi lahan gambut bisa disukai semua kalangan. Kalau rasa tanah yang mengganggu itu ada di proses penyemuran. Ketika penyemurannya nempel tanah, itu tetap nyerap. Penyimpannya nanti dia nempel tanah juga, nyerap juga. Penelitian di 2012 sampai 2013 resmi nama kopi di sini dinamakan kopi Liberica tunggal komposit. Itu kan banyak pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanggil ahli-ahli kopi dari Pusit Koka Jember. Dari situlah instruksinya kalau jemur kopi seperti ini gitu. Baru tahu kalau kopi itu suka menyerap area sekitar. Kalau penyemuran mungkin nanti di semen ya dia aroma semen. Kalau penyemuran di tanah dia aroma tanah seperti itu ya. Para petani kopi Liberica Jambi tidak hanya mandiri dalam berinovasi, namun juga mandiri dalam memasarkan dan mengenalkan produknya melalui koperasi Mekar Sejahtera Mandiri. Karena kita memiliki gerai meja itu menjadi hilirisasi untuk kopi Liberica. Karena misalkan 2 bulan sekali kita buka PO ke anggota. Nih kami ada kebutuhan kopi nih 100 kilo, siapa yang menyuplai? Yang punya kopi nanti angkat tangan gitu. Oh saya untuk trip ini, trip itu yang kami lakukan. Jadi harganya beda dengan harga pasaran selisih 10.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang di asalan itu 40 atau 41, kami belinya untuk yang konsumsi di kedai itu sekitar 50.000. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian kopi Liberica tunggal komposit tidak lepas dari peran Bank Indonesia Provinsi Jambi yang melakukan intervensi pada pengembangan UMKM klaster kopi Pinang untuk menstabilkan nilai rupiah. Program ini dimulai pada 2013 hingga 2018 dan masih terus mendampingi para petani sampai saat ini. Untuk di Indonesia itu tinggal ada di 3 wilayah besar. Yang pertama di Jambi, khususnya di Tanjab Barat dan Tanjab Timur ini. Kemudian di Provinsi Riau, sedikit di Provinsi Riau, kemudian sedikit di Kalimantan, daerah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Nah, artinya ini adalah produk yang sangat, boleh dibilang produk langka, Mas. Jadi produk langka ini permintaannya pasti tidak besar, tapi harga jualnya juga sangat tinggi. Nah, ini yang kita lihat potensinya, dan juga permintaan pasarnya, khususnya pasar Malaysia, itu masih sangat tinggi terhadap produk Liberica. Jadi kita masih melihat bahwa Liberica adalah salah satu potensi alam, hasil produk kekayaan alam yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Barat.
Sejalan dengan Bank Indonesia dan para petani, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berupaya agar inovasi kopi di lahan gambut ini bisa menjadi produk unggulan yang menghasilkan secara berkelanjutan. Kopi Liberica yang ada ini, umur tanamnya ini udah 20-30 tahun. Jadi sebenarnya sudah layak diremajakan. Jadi selama ini kita tetap mengadakan intensifikasi, yaitu bantuan seperti stimulan, seperti pupuk, kemudian pembinaan, kemudian pencegahan hama penyakit. Itu tetap rutinitas dalam kurun waktu setahun, setiap tahunnya. Hanya saja dengan umur tanaman yang mulai tua, produktivitasnya juga tidak bisa dipaksakan, Pak. Nah, jadi memang dari Kementerian Pertanian pun, melalui Dirjen pun sudah ada peremajaan kopi, Pak. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove juga memberikan dukungan kepada petani kopi Liberica di Tanjung Jabung Barat. Karena peran petani Jambi ini juga sebagai upaya restorasi gambut dan membantu merevitalisasi mata pencaharian masyarakat guna menghindari membuka lahan gambut yang dapat membahayakan lingkungan. Tanaman-tanaman yang dibudidayakan di gambut yang notabene adalah ekosistem lahan basah, memang harus yang bisa beradaptasi supaya gambut tidak dikeringkan. Kopi Liberica adalah salah satu komoditi yang cocok di ekosistem lahan basah. Selain misalnya pinang dan yang paling cocok itu sagu misalnya. Kopi Liberica inilah yang dipakai komoditasnya untuk memberikan insentif pada masyarakat untuk bisa mendapatkan benefit atau manfaat dari gambut. Sehingga tidak hanya gambutnya direstorasi, tetapi masyarakatnya juga harus mendapatkan manfaat dari situ. Menurut data Kementerian Pertanian, kopi Liberica lahan gambut terbukti telah membantu ekonomi masyarakat sekitar. Di tahun 2013, penanaman dilakukan di 200 hektar lahan gambut. Pada 2015 bertambah luasnya menjadi 500 hektar, kemudian pada 2021 menjadi 2.000 hektar. Produktivitas kopi Liberica sempat menurun di masa pandemi, namun tidak berdampak signifikan. Pada 2022, produktivitas kopi gambut ini mencapai 1.149 ton, setelah pada tahun sebelumnya berada di angka 1.150 ton. Para petani peneliti membawa dampak besar bagi perkembangan sektor pertanian Indonesia. Transformasi peran petani di masa modern ini menjadi solusi jangka panjang untuk membuat Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang kuat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Oase Indonesia, dipersembahkan oleh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Kompas Update hadir untuk Anda bersama saya Gleni Soktania. Operator kereta api Meksiko mengumumkan mereka menghentikan sementara perjalanan kereta api di bagian utara negara itu karena para migran menyelundup naik ke gerbong barang dan terluka dalam perjalanan. Dalam beberapa hari terakhir ditemukan sejumlah migran terluka hingga tewas akibat menyelundup ke kereta barang. Atas temuan ini, perdagangan internasional berimbas setelah operator kereta api Meksiko menghentikan 60 perjalanan kereta yang membawa kargo yang setara dengan memenuhi 1.800 trailer traktor. Kabar penghentian kereta barang tersebut belum didengar oleh para migran lantaran masih terdapat sejumlah migran yang berhari-hari menunggu di samping halaman kereta api berharap untuk naik kereta barang menuju Amerika Serikat.
Demikian Kompas Update, saya Gleni Soktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat yakin Barakat. Saudara, Anda menyaksikan Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Lim Fridian. Dan saya masih serta Regan. Saudara, bocah 8 tahun tewas tertimpa tembok roboh usai ditabrak pelajar SMP yang berkendara motor ugal-ugalan. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Bertemu dengan ratusan guru mengaji se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prabowo curhat dikabarkan telah menampar Wakil Menteri Pertanian. Di balik gaya hidup mewah serta barang-barang miliknya yang mahal, ternyata selebgram ini terseret dalam jaringan sindikat narkoba kelas kakap Ferdi Pratama. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan saat tornado hancurkan 2 kota di Tiongkok. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama. Pabrik sekaligus gudang botol di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dilalap si jago merah. Kebakaran ini sempat membuat panik warga yang tinggal di sekitar lokasi. Api membakar pabrik sekaligus gudang botol di Jalan Raya Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Rabu pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 3 Rabu pagi sempat membuat panik warga karena terdengar suara ledakan saat api mulai menjalar. Tugas damkar turun tangan dengan menurunkan 70 personil untuk melakukan pemadaman. Tak hanya membakar ribuan botol, api juga melahap sejumlah forklift dan 1 unit truk engkol. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Namun untuk memastikan masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, saudara, kebakaran juga terjadi di gudang bahan kimia Jalan Rawa Bebek Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Melihat api begitu cepat membesar, warga pun panik menjauh dari lokasi. Gudang bahan kimia ini terbakar Selasa malam. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Pasalnya, gudang sudah ditinggal cukup lama oleh pemiliknya. 50 personel damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi lainnya, bentrokan terjadi saat eksekusi pengosongan tanah dan bangunan dilakukan di Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masa tak terima karena merasa proses hukum masih berjalan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Mendapat perlawanan, petugas tetap memaksa masuk dan mengosongkan lahan serta bangunan. Menurut kuasa hukum pemilik bangunan, proses hukum yakni upaya banding masih bergulir di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta. Mereka meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda proses eksekusi pengosongan hingga ada putusan inkrah. Pengosongan dilakukan usai lahan dan bangunan dilakukan proses lelang oleh pengadilan. Dokumen pengadilan adanya tingkat banding, kasasi itu kan harus dihargai. Bagaimana mungkin
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penetapan eksekusi sementara. Upaya hukum kami sedang berjalan. Jadi itu. Informasi berikutnya, sebanyak 150 bangunan yang dijadikan tempat prostitusi di kawasan Gang Royal, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu pagi dibongkar paksa petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Bongkaran paksa bangunan liar di samping rel kereta api dilakukan karena dijadikan tempat prostitusi. Meski sudah disosialisasikan, sejumlah warga masih kebingungan lantaran barang-barangnya belum juga dipindahkan. Tidak sedikit warga yang bingung pindah kemana. Pasalnya, bangunan juga dijadikan rumah tinggal. Setelah dilakukan pengosongan, nantinya lahan tersebut akan dikembalikan kepada pihak PT KAI. Kita ke sorotan lain, Saudara. Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu menyatakan video sejumlah kepala daerah yang mengajak masyarakat memilih baca pres Ganjar Pranowo menyalahi aturan. Respons putusan Bawaslu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf. Video Gibran mengajak masyarakat untuk memilih baca pres Ganjar Pranowo diunggah oleh PDI Perjuangan akhir Agustus lalu. Bawaslu menilai video tersebut melanggar Undang-Undang Pemilu karena mencuri start kampanye. Gibran sendiri mengaku siap jika harus dipanggil oleh Bawaslu untuk mengonfirmasi video tersebut. Segala konsekuensinya, sanksi atau hukuman kami mengikuti dari Bawaslu saja. Dan untuk kedepannya ini menjadi pelajaran bagi saya. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Ada mungkin sudah kontak komunikasi dengan Bawaslu? Belum. Tapi saya yakin pasti dalam waktu dekat pesan-pesan tadi pasti langsung disampaikan ke saya ya. Infonya kan diserahkan ke Kemendagri juga, Mas. Oh ya, saya tunggu aja ya surat-suratnya. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melihat peluang Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping dirinya sama besarnya dengan calon lain. Ganjar akan terus berkomunikasi dengan ketua umum partai politik untuk menentukan bacawa pres. Ganjar berharap nama bacawa pres pendamping dirinya dapat segera disepakati. Saat ditanya soal kans Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bakal cawapresnya, Ganjar menilai peluang Mahfud sama dengan kandidat lainnya. Tempat terpisah, P3 selaku rekan koalisi baca pres Ganjar tetap konsisten mendorong Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3 sebagai bacawa pres. Semua masih punya peluang yang sama pada hari ini. Dan di antara kita, dari pimpinan partai, saya semua berkomunikasi dan saya juga berkomunikasi dengan beliau-beliau. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan segera bisa bertemu dan menyepakati sehingga teman-teman bisa segera mendapatkan nama dari kami, siapa yang akan mendampingi saya nanti. Dalam rapat dengan para ketua umum, kami sudah menyampaikan itu. Bapak Ketua Umum sudah menyampaikan di forum ya rapat, menyampaikan tentang bahwa P3 mengusulkan Pak Sandi. Nanti ada pembahasan, ada pengambilan keputusan ya pada saatnya nanti terkait dengan siapa cawapres Pak Ganjar. Tentu P3 akan mengikuti tahapan itu. Saudara, yang juga kuat digadang-gadang dalam bursa bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Erick sendiri mengaku komunikasi dengan semua baca pres berjalan baik, namun bukan membahas politik. Erick menilai terlalu dini saat ditanya kesiapannya soal menjadi bakal cawapres. Apalagi selama ini tidak ada pembahasan politik dengan baca pres. Meski demikian, Erick mengamini jika jodoh pasti bertemu. Erick menyerahkan soal pencalonan dalam Pilpres kepada koalisi partai. Saat ini, Erick hingga masih fokus pada pekerjaannya. Kan terlalu dini ya, kalau bilang siap-siap nggak ada, itu yang saya sudah sampaikan, percayalah ya, itu kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu, itu aja ya. Jangan. Komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo sejak awal berlangsung dengan baik ya, dan Pak Anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks-konteks pekerjaan ya, konteks pekerjaan, kita tidak bicara yang spesifik ke politik gitu. Informasi lainnya, saudara, bertemu dengan ratusan guru mengaji se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Prabowo curhat difitnah menampar Wakil Menteri Pertanian. Curhatan Prabowo ini diungkapkan dalam sesi dialog dengan guru mengaji se-Yogyakarta.
Prabowo geleng kepala ketika menceritakan dirinya difitnah menampar Wakil Menteri Pertanian Harvik Hasnul Khobi. Prabowo menyatakan berita hoax ini adalah bagian dari efek negatif internet bagi generasi muda di era teknologi modern saat ini. Dan tadi saya catat itu benar tantangan bagi kita semua. Ya tapi itu kan ini apa ya? Ancaman dunia maya ini luar biasa. Sekarang cepat menyebarkan fitnah, hoax, yang aneh-aneh. Saya dibilang menempeleng Wakil Menteri Pertanian. Ya, aku tidak menempeleng. Wakil Menteri, orang itu nggak boleh. Mungkin selama 4 tahun saya di pemerintah baru sekali saya bicara sama dia. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto membantah Ketua Tim Pemenangan Koalisi Indonesia Maju bukanlah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY. Hal ini diungkap Prabowo di Sleman, Yogyakarta. Menurut Prabowo, SBY adalah seniornya saat ditanya soal kemungkinan SBY menjadi Ketua Tim Pemenangan Koalisi Indonesia Maju. Menurut Prabowo, SBY adalah senior. Bu, ini kan semakin dekat Pak untuk tim pemenangan, apakah sudah terbentuk atau nanti justru Pak SBY yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan Pak, kan sudah benar aja senior agak. Pak Prabowo ini soal relawan yang beliau senior itu aja. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi di balik gaya hidup mewah serta barang-barang miliknya yang mahal. Ternyata selebgram ini terseret dalam jaringan sindikat narkoba kelas kakap Ferdi Pratama. Ulasannya usai jeda. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli bisa gratis better lagi. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.